In. Ya. Oke, selamat siang. Berjumpa lagi di Zoom meeting Udoh Production. Kita membahas tarot dan bisnis dalam skala menengah dan besar kali ini bersama Randy Budoh. Beliau akan memberikan materi tentang tarot, tetapi khusus untuk bisnis. Jadi hari ini kita akan bahas tarot serta tebarannya, teknik tebarannya, sampai pembahasannya tentang dunia bisnis. Nah, teman-teman siapkan kopi, siapkan minuman, boleh bir juga, dan nikmati obrolan kita hari ini. Oke Ren, silakan Ren. Oke. Thank you. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama gue, biasa orang juga udah pada tahu, Randy Budoh. Dan kali ini gue emang sengaja topiknya kali ini emang tarot yang berkaitan dengan analisa bisnis. Berbagai nanti sebelum gue share nanti untuk gambaran dulu, teknik ini sebenarnya adalah teknik yang memang rata-rata gue develop sendiri berdasarkan teori-teori yang manajemen yang ada. Istilahnya gue gabungin lah. Dan gue memang sudah pernah mengerjakannya, gue sudah pernah membacanya, tapi memang karena ini memang lebih kayak, ini seringkali yang akan gue share adalah cara baca tarot untuk klien yang kebetulan misalnya CEO, misalnya seperti itu, misalnya kayak CEO, atau orang manajer, atau orang direktur. Kalau kebetulan dapat klien seperti itu dan istilahnya itu kayak pengen mendapat lebih detail lagi, nah biasanya tuh begitu. Biasanya gue baru akan melakukan ini. Sementara kalau untuk bis kecil sih biasanya gue melakukan tebaran yang biasa. Gitu. Tentu aja karena ini emang biasanya tebaran untuk klien yang high profile, ya seringkali mereka mungkin memang di satu sisi bacaannya akan cukup lama. Tapi gue yakin klien-klien high profile tuh tidak ada masalah dengan tarifnya berdasarkan durasi lah. Ini memang 2 jam, bisa sampai 2 jam, bisa sampai 3 jam. Apalagi udah pas ngomong-ngomongnya, udah pas banter-banternya, itu biasa tuh 2 sampai 3 jam tuh udah ini. Ya, kalau ditanya, nanti mahal dong bayarannya. Iya, ya klien-klien yang sudah levelnya segitu sih, gue rasa sih udah nggak mikirin sampai sekecil itu ya. Gitu ya. Nah, cuma sebaiknya kita mulai dulu. Ini si duit dulu ini. Ada pintunya mana yang mau ya? Ya, kalau udah lihat ya. Nanti bahannya nanti juga akan gue share, tapi share-nya mungkin di ini. Mungkin share-nya tuh di grup WA. Ya, bukan. Share-nya mungkin nanti di grup ini aja, di grup Zoom aja. Jadi bagi yang WA bagi yang di grup WA yang nggak datang ya rugi di ulu gitu. Tapi nanti Zoom-nya nanti gue akan attach di file di Zoom-nya. Jadi sebelum live nanti gue akan masukin slide-nya ke Zoom-nya, nanti bisa di-download dari situ. Intinya sih gitu. Ini kalau udah lihat ya. Bisa. Ini lebih kayak ke analisa situasi corporate atau bisnis yang pada saat sedang dibacain. Kira seperti itu. Dan oke. Semuanya mute all dulu ya. Saya. Oke. Stop share dulu, kemudian asal ini, udah nih, saya share screen lagi ya. Ya. Ini baik lagi kita emang untuk analisa. Oh ya, nanti kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja. Misalnya kalau tiba-tiba ada yang kurang ngerti atau gimana, langsung tanya segera aja nggak apa-apa. Nah, kemudian ya ini, kebanyakan aku menggunakan ini untuk analisa situasi company-nya. Tapi nanti ada apa bedanya dibandingkan tebaran-tebaran lain, nanti aku bisa jelasin. Sebelum itu, ini, what you get, ya
Gua nanti akan, sebelum gua mulai ke intinya, gua akan sengaja menjelaskan organisasi bisnisnya secara umum aja, yang kebanyakan yang kita hadapin. Ini bentuknya bisnis tuh pasti tuh tentu kan beda-beda organisasinya, departemennya pasti akan beda-beda, tapi kira-kira seperti itulah ya. Nah, baik lagi metode pembacaan yang dikembangkan, ini sebenarnya gue kembangin sendiri dari berbagai literatur yang ada, sama ada 1-2 metode yang gue adaptasi dari penulis Llewellyn, juga ada juga, ya. Kemudian ya ini about me, bla bla bla, orang udah tahu lah, gue penulis buku, konseptor, bla bla bla. Lanjut. Ini sengaja aku bilang strukturnya kita mesti agak review dulu supaya aku nggak tahu nih, aku nggak tahu tarot reader kebanyakan nih sudah ngerti istilah bisnis atau belum, berbagai jargon-jargonnya. Ini supaya teman-teman tarot reader yang mungkin belum terlalu ngerti soal jargon-jargon di bisnis tuh agak ada kejer lah. Ya. Strukturnya, biasanya kalau bisnis itu pasti ada ownernya. Kemudian kebagilah. Kalau selama ini sih aku anggapnya tuh 5. Cuma mungkin nanti ada cuma 4, ada cuma 2 atau gimana. Tapi kira-kira tuh kalau yang corporate tuh rata-rata tuh ada 5. Yaitu marketing, produksi, keuangan atau finance, human resources atau sumber daya manusia yang biasanya nih buat apply, ini human resource yang kerjain. HRD, kayak HRD itu ya masuk situ ya. Tuh. Nah, public relation ini hubungan dengan masyarakatnya. Entah jadi yang buat artikel atau misalnya tuh yang buat kalimat-kalimat company statement gitu-gitulah ya. Nah, aku udah satu-satu. Simpelnya owner itu kan pemilik bisnis. Ya, istilahnya bentuk kebijakan bisnis yang dia punya. Nah, produksi ini, kalau aku jelasin secara singkat, ini adalah departemen di bisnisnya, departemen yang memproduksi barang atau jasa yang akan dijual. Nah, tidak mesti produksi sendiri. Ada kalanya mereka ngambil produk dari orang lain, kemudian di rebrand, gitu-gitulah. Pokoknya production ini bagian orang yang ngeproduksinya. Pabriknya lah, istilahnya. Tuh. Baik yang barang berwujud maupun enggak ya. Marketing ini bagian yang menjual dan ngepromosikan. Nah, biasanya marketing ini suka kebagi 2 nih. Antara satu marketing bagian sales yang emang bener ngejual, dan bagian markom. Nah, bagian markom ini, marketing communication ini, dia tuh ngebuat program pemasaran untuk produk yang hendak dijual. Jadi buat promo, campaign marketing segala macam tuh biasanya bagian marketing communication biasanya. Kemudian kalau untuk yang menjual bener-bener jual, nawarin ke customer tuh bagian sales. Cuma kalau perusahaannya lebih kecil, biasanya bagian sales ini digabung jadinya, marketing digabung. Jadi ngejual iya, buat program iya, mengkomunikasikan promo juga iya. Tuh, company-nya masing-masing lah. Nah, finance itu lebih ke yang mengatur dan pengelolaan budget perusahaan, menghitung dan melapor laba rugi. Nah, biasanya korporat nih ketika punya program pemasaran, ini nanti berantemnya sih selalu sama finance. Somehow. Jadi marketing kan punya program apa untuk promonya, budgetnya berapa nih, dalam tanda kutip, seringkali berantemnya itu sama bagian keuangan buat ngatur budgetnya lah. Ya, seperti itu. Human resource kan kita udah tahu, HRD, bagian rekrut dan layoff, pengevaluasi kinerja di setiap divisi untuk dilaporkan ke ownernya, dan aku nulis tuh sering menjadi bumper dari kebijakan manajemen. Jadi aku bilang jadi bumper soalnya ketika ada layoff, orang HRD duluan yang terima semprotan dari orang di layoff. Meskipun itu kebijakan manajemen, bukan salah dia, tapi HRD seringkali itu yang terima duluan semprotannya lah ya. Nah, public relation, bagian yang berkomunikasi dengan customer maupun ke sesama pelaku bisnis. Ya. Dia yang biasanya tuh suka public relation tuh selain marketing communication, public relation tuh yang biasanya tuh buat pernyataan perusahaan misalnya. Kemudian mengkomunikasikan program perusahaan secara umum ke depan masyarakat. Jadi nggak hanya soal menjual, tapi misalnya visi misi perusahaan seperti apa, kebijakannya seperti apa, di luar penjualan biasanya itu urusan public relation. Lebih ke citra perusahaan. Cuma kalau yang perusahaan yang lebih kecil, biasanya public relation digabungin juga sama marketing. Jadi, by case lah. Intinya seperti itu. Nah, kemudian ini kan ada quick catch up elemen on tarot. Penjelasan singkat elemen di tarot. Itu tadi yang untuk company-nya kira-kira seperti itu. Oke.
Nah, itu kira-kira seperti itu untuk yang bisnisnya istilah-istilahnya. Nanti tuh biasanya tuh suka ada klien yang bilangnya tuh nanya nih, minta dong analisa SWOT bisnisnya. Seperti apa? Oke. Nah, Dia bilang analisa SWOT. Nah, aku sengaja nggak masukin, ini in case kalau pada nanyain analisa SWOT itu seperti apa. Ini bukan. pelajaran ekonomi nih. Yoi. Ketika klien tuh ngomong analisa SWOT itu maksudnya tuh lebih ke strength, weakness, opportunity, dan threat. Ini sebenarnya namanya juga, ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk company, tapi bisa berlaku untuk diri sendiri sebenarnya. Iya. Ya strength itu kan berarti kan kekuatan, weakness itu berarti Iya. kekurangannya. Apa lagi nih? Weakness itu berarti kekurangannya, kemudian opportunity itu berarti ya peluangnya, threat itu tuh berarti ya ancamannya. Nah, biasanya S plus W itu sama dengan faktor internalnya. Dan O plus T-nya itu faktor eksternalnya. Jadi istilahnya strength dan weakness itu kayak apa sih kelebihan dan kekurangan dalam dirimu gitu ya. Kalau eksternalnya sih apa sih peluang dan ancamannya di luar. Ini sih pengetahuan umum, cuma kalau ada taruh leader yang kurang ngerti dan klien nanti ada yang nanya seperti ini ya intinya. Apakah ini bisa dibuat tebaran? Oh sangat. Apakah SWOT ini bisa dibuat tebaran? Mereka lagi ini sangat bisa. Cuma memang ya paling gampang sih kalau tebaran versi gue ya strength ya 3 kartu, weakness 3 kartu, opportunity 3 kartu, terus 3 kartu. Udah, gitu doang sih. Mostly gini doang. Kalau mau bacaan tebaran tarot. Nah ini biasanya untuk klien-klien yang memang baik diri sendiri, untuk pribadi maupun perusahaan-perusahaan yang emang ya mungkin klien-klien yang setelah menengah biasa akan nanya begini, mau dong analisa SWOT-nya. Ini nggak ada di bahan, sengaja. Kemudian kita lanjut. Sebelum sini ada yang mau tanya dulu kah? Ada yang mau tanya dulu kah? Ada yang mau tanya? Jadi tadi sudah dibahas struktur organisasi dalam sebuah perusahaan, atau dari owner sampai ke marketing. Oke. Habis ini lanjut ke mikro dan makro foundation analysis terus bikin matematikal. Pak, Mas Fit, maaf Mas, saya sih mampu Mas, tapi teman-teman belum tentu nyampe Mas. Beneran, yang nyampe pengen dikit Mas. Mikro makro tuh susah loh Mas. Itu susah Mas. Aku nggak nyampe, otak aku nggak nyampe. Nggak susah Mas, bikinnya Mas, tenang. Lagi bikin udah grafisnya Mas, susah. Oke ya, masih lanjut ya. Oke. Kemudian which is up. Ini yang aku bilang sebelumnya, aku pernah briefing elemen tarot. Ini aku berasumsi teman-teman di sini sudah menguasai elemen di tarot. Jadi kalau dilihat elemen tarotnya itu ya punya karakteristik masing-masing. Wands itu api, cups itu air, sword itu udara, pentacles itu tanah. Nah cuma aku pakai yang umum aja. Aku cukup pakai yang umum aja karena kalau yang versi lain kan cups itu kan wands itu kan ada yang udara ya, sword itu ada yang api. Ada yang ditukar nih dua ini. Jadi ya aku pakai umum aja deh. Soalnya biar nggak bingung. Kalau wands, gue yakin semua udah punya ininya sendiri-sendiri, ada punya interpretasinya sendiri-sendiri. Kalau gue ngelihatnya sebagai kreativitas, ide, project, dan karir. Jadi ide-ide itu semua tuh kebanyakan elemen api. Kalau air ya intuisi, otak kanan orang bilang, meskipun sebenarnya kita berpikir dengan seluruh otak kita, tapi anggap aja otak kanan otak kiri itu semacam istilah lah. Iya. Nah cuma ya itu balik lagi, air itu ya, intuisi, komunikasi, hati, relasi. Aku bilang otak kanan itu tanda kutip, ya. Kalau udara ya logika, rasionalisasi. Otak kiri tanda kutip. Sampai aku pakai testernya boleh? Apa sorry? Sorry. Gimana?
yang lanjut ya. Ya, kita istilahnya otak kita tanda kutip komunikasi, logika dan analisa. Bedanya adalah Ya, sorry. Ada yang mau tanya? Tanya atau bocor? Bedanya begini, kalau yang air itu adalah komunikasi dari hati ke hati, ya. Kalau udara ini lebih ke komunikasi, tapi komunikasinya tuh lebih ke komunikasi yang intelektual, yang logika, ada basisnya, ada landasannya. Bedanya di situ. Jadi jadi orang kan suka bilang kan komunikasi kan elemen air, percakapan tuh elemen air. Benar ada dua, air yang dari komunikasi hati ke hati itu di air, komunikasi logika tuh di udara. Gitu. Pentacles atau ranah itu yang lebih ke sumber daya yang berwujud atau materi, kerjaan yang ada wujud. Sebenarnya ini, Pentacles atau ranah ini kan sumber daya yang berwujud. Api ini sebenarnya juga sumber daya, tapi sumber daya yang relatif tuh lebih ke tenaganya, lebih ke orang-orangnya, lebih ke karyawannya, lebih ke ide-idenya. Kalau Pentacles atau ranah sumber daya yang istilahnya tuh ada barangnya lah, entah duit, entah mesin produksi, itu lah yang duit ini. Nah, kemudian buat yang semuanya juga ini, orang kan selalu bilang kan Pentacles itu kan lebih ke rezeki, gitu ya. Catch up-nya, rezeki itu ada dua, Pentacles sama Swords sebenarnya. Meskipun memang tapi kan Swords itu kan gambarnya kan gambar orang-orang yang sengsara gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau di metafisik barat, Pentacles itu rezeki yang berduit, yang kuantitatif atau yang bisa dihitung tapi jumlahnya kecil. Jumlahnya banyak tapi harga per itunya kecil. Jadi main banyak dianya, gitu loh. Jadi misalnya kalau rezekinya Pentacles itu misalnya kalau kita buat satu buku dapatnya 10.000 satunya. Kalau buat dapat 1 juta ya kita mesti buat 100 buku. Simpel itu kalau Pentacles. Kuantitatif dan bisa dihitung. Atau misalnya kalau kita mau buat satu gelas misalnya, satu gelas harga 50.000. Kalau kita mau dapat 5 juta ya kita harus dapat 100 kali 50.000, ya berarti kita harus buat 100 gelas. Ukur seperti itulah kalau yang Pentacles. Swords ini rezekinya itu sebenarnya rezeki yang kualitatif, yang sekali dapat sambar langsung nilainya gede. Seperti itu. That's why kalau misalnya project yang rezeki misalnya restoran yang jual makanan, jual snack, kemudian jual misalnya barang-barang kecil-kecilan atau jual misalnya jual hard disk atau yang ada jumlahnya lah. Yang kita mesti jual banyak kalau mau dapat banyak. Yaitu maksudnya itu ke rezeki yang Pentacles, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita main saham atau Mas Teguh bilang kita kadang-kadang ngegambling, nomor tonggel atau main saham atau misalnya sesuatu atau broker tanah, atau main project-projectan yang sekali itu sambar tuh berapa M, itu sebenarnya masuknya ke udara. Iya, sebenarnya tuh masuknya ke sini sebenarnya. Cuma ya baik lagi, ini kalau orang yang udah belajar biasa baru tahu di sini. That's why kalau orang yang kebetulan belajar astrologi dan planetari, Pentacles ini kan rezekinya kan selalu bilangnya ceritanya kan ke planet Jupiter ya. Selalu katanya. Asosiasinya ke planet Jupiter. Karena itu planet rezeki. Tapi khusus untuk rezeki finansial, mostly kita justru malah bukan Jupiter, tapi Mercury. Beda di situ. Jadi gitulah. Jadi kalau teman-teman yang kebetulan misalnya yang sedang seorang astrologi, bisa baca arahan planet dan kawan-kawan, rezeki itu ada 2 sekarang sebenarnya. Jupiter dan Mercury. Nah, tergantung rezekinya rezeki apa dulu nih, gitu loh. Ya. Mas Randy, hai. Hai, apa kabar? Siapa ini? Leo, Mas. Maaf aku nggak pakai kamera ya, soalnya aku lagi berantakan biasalah di rumah aja. Gimana? Jadi itu gini, kalau masalah rezeki ya, itu kan emang benar sih, kalau rezeki yang besar kalau dari astrologi itu Jupiter. Nah, tapi aku mau tanya, kalau Venus itu apa ya, Mas ya? Karena kan kalau
Venus. Jadi kalau rezeki itu kan sebenarnya memang Jupiter sama Venus gitu. Tapi tadi waktu Mas bilang Merkuri itu aku kayak, oh iya juga ya, karena Merkuri itu kan memang melambangkan bisnis. Nah, aku pengen nanya nih, kalau Merkuri sama Venus itu bedanya kalau dari sisi rezeki itu gimana, Mas? Gitu aja sih, Mas. Anggap aja paling gampang, Merkuri itu kan lebih ke komunikasi yang baik lagi, komunikasi yang logika, yang otak kiri, yang rasio. Iya, benar. Hanya rezeki yang didapat dengan Kalau cara Venus, dirimu berbicara untuk nawarin orang investasi misalnya, atau menawarkan misalnya sesuatu yang berhubungan sampai investasi nilainya sekian, atau returnnya sekian. Jadi ke situ. Kalau Venus, itu rezeki yang didapat dari relasi. oh I see, paham. Oke. Mungkin Oke, got it, Mas. Thank you. agak beriris-iris ya. Cuma bedanya kalau Venus itu rezeki yang dapat dari relasi, karena customer suka sama dirimu. Iya benar. Iya benar, customer suka sama diriku. Iya benar. Kalau Merkuri, dirimu dapat rezeki karena customer melihat apa yang kamu utarakan itu logis dan bisa didapat dan itu bisa dicapai. Oke. Kalau Jupiter, Paham. gitu ya. Kalau Jupiter berarti kamu dapat rezeki karena customer tahu kamu kerja keras, kerja keras itu dapatnya segitu. I see. Ada lagi? Oke, paham Mas. Lanjut Mas. Lanjut ya. Kemudian dari 4 elemen ini sebenarnya kan aku udah pernah share sebelumnya. Aku nge-teasing ini ada zoning segala macam ya. Iya. Ada zoning segala macam nih. Nah, sebenarnya tuh ini tuh kayak begini. Ini tuh kayak apa ya? Ini tuh kayak seakan-akan ya ini cuma kayak buat ininya doang loh. Kayak buat areanya doang. Jadi ini area untuk api, ini area untuk air, area untuk udara, area untuk tanah. Masing-masing itu ada 3 kartu. Nah, baik lagi kan waktu itu sempat ada yang nanya, kalau 3 kartu kan jadi lama. Ya, baik lagi kalau untuk baca untuk klien-klien yang emang high level, mereka udah nggak peduli waktu gitu. Itu sih masalahnya. Yeah. Kalau untuk klien yang emang mungkin case-nya sederhana, ya kita nggak usah pakai beginian. Overkill lah bahasa kliennya lah. Lalu berlebihan soalnya. Nah, kenapa aku menggunakan ini? Karena ini buat evaluasi selama ini aku temukan cukup efektif. Dalam artian, misalnya nggak usah ngomong bisnis deh, misalnya soal Mas Teguh, gimana situasi apinya Mas Teguh, gimana situasi airnya Mas Teguh, gimana situasi udaranya, dan gimana situasi elemen tanahnya. Kalau misalnya ke Mas Teguh, berarti kan kalau api kan lebih ke idenya, gimana situasi idenya nih, lancar atau enggak. Kalau yang air kan gimana nih komunikasi hati ke hatinya nih, gimana situasi moodnya Mas Teguh gimana. Kalau yang udara kan logikanya Mas Teguh lagi gimana sih, otaknya lagi skip atau enggak sih. Nah ya. Kalau yang tanah, rezekinya Mas, kalau emang Mas Teguh misalnya jualan bakwan atau jualan kue kan berarti kan rezekinya kan di tanah nih. Iya. Kalau bahasa baratnya. Jadi gimana nih rezeki kuantitatifnya gimana? Atau sumber daya yang Mas Teguh yang bisa dipakai itu apa? Baik lagi, ini bisa dipakai untuk tergantung kebutuhannya masing-masing. Ya. Berarti dari zona tadi, dari 4 zona tadi nanti kelihatan mana yang bisa stabil zonanya, ada yang bisa minus, ada yang kan kita akan melihat zona itu kan berarti kan. Betul, situasinya saat itu secara api gimana, secara air gimana, secara udara gimana, secara tanah gimana. Tapi apalagi aku bilang ini secara simbolis ya, ini bukan berarti elemen tanahnya lagi jelek, ini bukan yang kayak yang cowok yang elemen tanah atau paceknya elemen air itu bukan ya. Tapi ini lebih kayak ke maknanya ya, lebih ke maknanya aja. Kemudian implementasinya, kalau sudah ngerti ini sebenarnya gampang. Nah, kalau implementasi bisnis, api itu seringkali mewakili ide. Dia kan bilang kan ada ide ya. Ada ide, ada istilahnya ada sumber daya yang dalam bentuk orang segala macam. Nanti ide rencana strategic plan, divisinya terrealisir atau enggak. Meeting mereka efektif enggak? Sikon ini aku bilang sikon atau politik antar posisi karena setiap kali ini ketika aku ketika ada klien konsultasi soal politik kantor dan keluarnya once, ini seringkali di bacaan pengalaman gue tuh mengasosiasikan politik antar posisi. Situasinya seperti apa. Jadi antara manajer satu ke manajer yang lain gitu loh.
Antar tim ya, tapi antar manajer satu ke manajer yang lain, antara direktur A dengan direktur B, situasinya gimana. Ini penerapan sumber daya dan kondisi penerapan kebijakan peraturan yang ada. Ini kalau API, biasanya aku selalu mengasosiasikannya seperti itu. Kemudian kalau yang air, ini hubungan interpersonal, berarti hubungan hati ke hatinya gimana, komunikasi antar konsumen secara personal, komunikasi atasan atau bawahan atau sebaliknya. Tapi baik lagi hati ke hati. Dan seringkali ini menunjukkan ke keramahan atau hospitality. Yang seakan-akan dibuat supaya untuk orang yang datang itu senang gitu loh. Berbagi event dan pesta gitu ya. Nah kemudian kalau yang udara, ini lebih ke ngacu ke, baik lagi, logika otak kiri gitu kan ya. Namanya otak kiri, ada peraturan. Peraturannya itu sakit atau enggak. Dan ini kondisi kualitatif, jadi emang kualitatif. Nah, bedanya kalau yang tadi kan, ini kan sekarang politik secara tanggung jawab atas proyek atau internal. Kalau yang tadi, antar jabatan, oleh API. Kalau yang udara, ini di dalam proyeknya, dalam internalnya. Kemudian situasi pekerjaan untuk tidak berwujud, serta komunikasi antar perusahaan dengan customer secara keseluruhan. Bisa juga bentuk program pemasaran. Kan karena kan kalau kita program pemasaran kan bentuknya kan tertulis. Bentuknya tertulis, kita buat lembaran, kita buat poster, kita buat apa. Karena tertulis itulah makanya masuknya tuh komunikasi untuk lembaran tuh ditaruh itu atau elemen tuh masuknya tuh udara. Dan implementasi ke laba kualitatif. Makanya baik lagi rezeki kualitatif sebenarnya di sini. Yang udaranya ya, rezeki ke yang sifatnya kualitas. Kemudian untuk yang tanah, itu lebih ke sumber daya materi, faktor produksinya, maksudnya, kondisi pemodal, masih mau invest atau enggaknya, kondisi produk kuantitatifnya, kemudian situasi pekerja untuk produk yang berwujud, sama laba yang kuantitatif, laba yang bisa terhitung lah. Yang kecil-kecil tapi jumlah banyak lah gitu ya. Ya. Implementasinya seperti itu. Jadi kira-kira kebayang lah ya, kebayang kira-kira nanti bakal dibawa kemana. Nah, ini aku lihat metodenya. Aku langsung share langsung dua. Yang pertama ini yang metode yang lebih sederhana. Yang sederhana ini hanya untuk menjawab kira-kira apa yang diperlukan untuk bisnis bla bla bla. Gitu. Ini aku dapat sebenarnya dapat dan adaptasi dari Marcia Masino dari Llewellyn. Sebenarnya simpel, ini ada yang kurang, ambil satu kartu, buat tebalan 3 kartu dari atas ke bawah. Jadi gini, ini atas satu kartu, kedua satu kartu, ketiga satu kartu. Ini begitu. Sebagai gambaran, Marcia Masino sendiri, dia tuh ketika dia membuat lembaran ini, dia ini tuh ngebagi jadi dua. Dia tuh akan selalu minta buat pisahin antara major arkana dengan minor arkana. Nah, major arkananya taruh di tengah kalau Marcia Masino. Dia akan minta taruh tengah, kemudian kartu di tengahnya itu di-empress. Karena mewakili perkembangan. Itu metode aslinya. Ini tuh di-empress. Nah, atas dan bawahnya itu ambil kartu minor arkana. Jadi minor arkana di shuffle, taruh satu kartu di atas, taruh satu kartu di bawah. Nah, kalau yang Marcia Masino ini, kalau yang tengah ini kan situasi ini adalah harapan supaya perusahaan berkembang. Yang dibaca itu cuma yang atas dan yang bawah. Atas itu adalah strategi ke depannya seperti apa dalam jangka pendek. Yang kartu di bawah itu adalah apa yang pesan yang akan berguna, strategi yang akan berguna di waktu berikutnya setelah ini selesai. Beda di situ. Yang atas ini strateginya dalam waktu dekat mesti ngapain. Yang ke bawah ini adalah setelah ini beres, lanjutannya gimana? Lanjutannya gimana? Nah, dia ini selain itu simple gitu loh. Dan jawabannya tuh, metode bacanya dia tuh sangat sederhana, di mana kalau ini keluarnya, ini kan baik lagi kan atas dan bawahnya kan cuma pakai minor arkana doang nih. Tengahnya doang yang di-empress ya. Atas bawah kan pakai minor arkana aja. Nah, kalau keluarnya yang udah dipastikan nih, kalau keluarnya tuh once, dia selalu bilang strateginya itu harus berhubungan sama manusia. Harus selalu berhubungan sama manusia. Entah detailnya seperti apa, ya pokoknya kalau kartu once itu pasti berhubungan strategi dengan manusia. Secara detail ya lihat dengan kartu, berapa once ya. As of once, then two of once, three of once. Tapi intinya strateginya kalau kartu once yang keluar selalu berhubungan sama manusia.
sumber daya manusia. Kalau keluarnya CAPS, dia pasti menekankan strateginya berhubungan sama hospitality event, gitu. Kalau yang udara lebih ke program-programnya. Berarti sarannya tuh harus berhubungan sama program. Nah, kemudian kalau untuk yang tanah atau yang Pentacles, kalau sampai Pentacles keluar, lebih ke labanya, fokus ke laba. Gak mau tahu gimana caranya fokus ke laba. Ini gitu. Jadi kalau memang yang strateginya keluarnya Pentacles ya yang di atas ya berarti memang harus fokusnya ke laba. Detail seperti apa ya tergantung dari kartu apa yang keluar. Kemudian setelah strategi labanya selesai, berikutnya dalam motor mesti pakai apa? Baru kalau keluarnya Wands ya berarti habis laba fokus ke development orangnya. Itu kalau Marcia Marcino cuma sampai situ doang. Gitu. Cuma kalau aku karena emang aku biasanya agak inilah ya, agak bandel, jadinya aku agak modif. Kalau yang tengah, situasi dan kondisi. Kalau aku sih tidak ngebatasin baik major maupun minor. Jadi aku langsung buat tebaran 3 kartu sederhana aja. Jadi misalnya kayak yang ini, jadi aku tetap gabungin major dan minornya, shuffle, 1 kartu tengah, 1 kartu di atas, 1 kartu di bawah. Yang tengah ini ya situasi dan kondisi bisnis. Kartu atas, strategi yang saya perlukan agar bisnis berkembang dalam waktu dekat. Kartu bawah, gambaran strategi yang saya terapkan di masa mendatang setelah yang pertama jalan. Jadi gitu. Kalau kebetulan misalnya, kan kalau Marcia Marcino kan melihatnya kan kebanyakan kan dari Neo Arcana ya. Kalau ternyata yang keluar Major Arcana gimana? Ya otomatis kalau yang keluar Major Arcana ya bisa dikatakan strategi itu mesti dijalanin. Either strateginya mesti dijalanin atau nanti akan ada situasi yang akan datang. Ya seperti itu. Sebelum ke contoh, sampai saat ini gue yakin ini mulai agak pusing. Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Oke, ada yang tanya dulu nggak? Sebelum contoh nih. Berarti Marcia Marcino tadi menggunakan tengah itu dengan mayor. Jadi deck dibagi 2. Nah, Marcia Marcino di tengah itu harus Empress. Taruh Empress. Mayor. Iya. Oh, harus hanya Empress saja? Tuh. Karena itu kayak buat dia tuh kayak melambangkan harapan kalau akan berkembang. Pertumbuhan, produktivitas gitu ya. Tuh. Jadi yang dia shuffle tuh cuma Mino Arcana dan itu taruh di yang atas dan yang bawah. Itu yang aslinya. Oke. Berarti deck harus dibagi 2. Yes. Kalau yang pakai cara dia emang harus bagi 2. Jadi sebenarnya yang tengah itu hanya kayak doa aja ya, biar ada produktivitas gitu. Iya, kalau di Celtic Cross itu tuh kayak signifikator, Mas. Gitu. Kalau Celtic Cross kan ada yang kalau di Celtic Cross dulu kan ada yang namanya signifikator, jadi yang mewakili si subjeknya, si objek yang ditanyainnya. Nah, kalau ini seakan-akan nih, kalau yang Marcia Marcino ini yang original nih, yang aslinya ini kartu di Empress ini karena menunjukin perusahaannya diharapkan berkembang, macam doa gitu. Ya. Itu. Berarti kan kalau ini mau disederhanakan, berarti kita cukup dengan asumsi saja bisa dengan 2 kartu kan? Ya, sebenarnya. Ya kan, asumsinya ya itu pasti mayor, the Empress, terus kita tinggal lihat harus seperti apa strateginya, selanjutnya seperti apa kan? Tuh, sederhananya seperti itu. Kalau yang aslinya ya, cuma balik lagi kan kita kan butuh pasti kayak butuh cue di otak lah. Konstruksi awalnya seperti apa? Supaya kita butuh cue di otak supaya apa yang kita pertanyakan konstruksi awalnya tahu. Supaya kita apa yang ditanyakan tuh supaya untuk perkembangan perusahaan atau perkembangan pancingannya di situ. Begitulah. Nah, sebelum ini ada yang mau tanya dulu, Kak? Ada yang mau tanya? Ini udah mulai sedap-sedap nih. Cuma ya gitu, kalau Marcia Marcino kan kayak begitu, aku agak modif. Jadinya tuh aku nggak usah dipisahin, pokoknya campur aja. Shuffle, yang kartu tengah itu situasi kondisi bisnis, yang atas tuh strateginya, bawah tuh strategi lanjutan.
Lebih sederhana sih. Ren, berarti ya Ren, kalau pakai Mansia Marassino berarti kan kartu yang tengah, yang The Empress itu kan sudah nggak dibaca apapun kan, itu sudah kondisinya kayak gitu kan. Tetapi dengan metodemu berarti kan tiga-tiganya diambil kartu dan tengah bisa keluar kartu lain Apa aja? kan gitu. Yes. Nah, berarti itu pembacaan situasi yang sekarang atau Ya, gimana menurut? yang sekarang. Oke, berarti tidak berasumsi seperti Marsia Massino ya kan? Tidak berasumsi dan tidak berharap seperti itu gitu loh. Iya. Kalau Marsia Massino kan asumsinya cuma saklek satu itu aja, pokoknya The Empress. Itu asumsi awalnya sudah kayak gitu kalau dia kan. Tapi kalau di yang kamu modifikasi adalah kondisi sekarang fleksibel dia, sesuai dengan kartu yang keluar apa kan gitu. Ya basically ini tebaran 3 kartu sebenarnya. Ya. Dan kita kan familiar sebenarnya tebaran 3 kartu kan. Gitu ya. Cuma ini yang aku terapin ini lebih kayak salah satu penerapan 3 kartu ini nggak hanya buat past, present, future loh, tapi bisa buat evaluasi. Nah contohnya seperti ini, gitu. Sebenarnya kan ke situ. Nggak hanya past, present, future doang jadinya buat tebaran 3 kartu kan ya. Oke. Nah di sini ada yang mau tanya dulu kah? Cukup ya? Cukup. Kita langsung misalnya ke contoh. Misalnya, kalau yang aku kan emang tebarannya kan pakai ini. Tebarannya kan major sama minor kan digabung. Jadi, kalau yang misalnya untuk case 1, misalnya kartu situasi perusahaannya temperance. Ya misalnya kita baca singkat aja lah ya. Kartu tengahnya ini temperance nih. Berarti situasi perusahaannya artinya kan emang sedang seimbang lah. Anggap aja sedang seimbang. Ini kalau versi gua. Kalau yang lain kan mungkin ada interpretasinya, tapi ya udah. Ini sedang seimbang, istilahnya ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, bla bla bla. Strateginya ini adalah lebih ke strategi untuk strateginya tuh disarankan untuk lebih ke program-program marketingnya ditingkatin. Program-program marketing yang berwujud, misalnya diskon, program diskon atau misalnya program beli satu dapat satu, dan itu semua ada selebarannya. Lagi sih ada selebarannya atau ada materi promonya entah atau di mana. Nah kemudian kalau setelah ini terjadi, nah ini nih keluarnya kan aku sengaja nih ambil Five of Cups karena lucunya kalau ini sudah diterapin, ternyata strategi berikutnya nih kan secara keuangan kan mungkin karena istilahnya kan karena situasinya kan sedang seimbang, tiba-tiba ada promo. Nah, strategi berikutnya, ketika nih promo ini sudah jalan dan ketika nih perusahaan sudah cukup ini, mintalah ada orang investor atau orang yang istilahnya tuh yang bisa mendukung. Karena misalnya kalau ini kan gambar orang yang kekurangan duit nih, orang kere. Ya begitu. Ini kan gambar orang kere yang butuh pertolongan. Nah, bisa aja misalnya kita setelah memarketkan ini, kita tuh menjadi sponsor untuk orang-orang yang membutuhkan. Atau misalnya buat CSR. Gitu ya. Menggunakan ada praktek corporate social responsibility atau praktek bank. Jadi setelah program ini selesai, berikutnya kita istilahnya sumbangan dengan disponsori oleh siapa. Misalnya seperti itu. Itu kan ada terjemahannya masing-masing gitu ya. Nah, sampai saat ini, sampai case 1 ini ada yang mau tanya kah? Aman lah ya. Nah, kebetulan untuk case 2, gua coba peserta yang baca gimana kalau peserta. Ada yang mau jawab? Let's see. Elio, berani baca kah? Habis berhasil, lagi harus standby enggak lah. Oke. Elio, mau kah? Atau siapa? Atau Kisro. Ya. Menurutmu interpretasinya gimana kalau case 2? Gimana tadi sempat hilang sinyalku. Oke. Mas, kok sinyalnya putus-putus ya? Apa akunya kali ya?
Aku ya putus-putus ya. Jadi Ini sih lancar sih. Di tempatku sih lancar, nggak ada apa-apa. Sinyalnya lapar itu, kasih makan dulu sinyalnya. Tadi siapa kah? Tadi elok ya. Elo ya. Elio. Nggak mau. Elio, lancar kah? Lumayan. Nggak tahu, Ting. Coba Tadi cek dirimu ya. udah sampai mana? Udah sampai yang case tadi tuh loh, Mas. Nah, Elio, yang case 2 dirimu bisa nggak untuk ini baca ini? Kira-kira seperti itu. Contohnya apa ya tadi, Mas ya? Oh, oke. Ini situasi perusahaannya saat ini. Ini strategi ke depannya. Ini strategi setelah ini selesai. Sebenarnya kalau situasinya baik-baik aja ya, jelas orang itu stand of pentacles kan. Berarti ini kayaknya emang bisa apa ya? Bisa istilahnya tuh bisa sampai lama gitu loh. Nah, terus yang atas tadi apa, Mas? Strategi jangka pendek ya? Strategi dalam jangka pendek, iya. Kalau strategi dalam jangka pendek itu kan berarti kan concern-nya pentacles dulu kan. Halo? Iya, terus? Betul. Concern-nya pentacles dulu, terus di sini keluarnya adalah 6 koin, berarti kan ini tentang 6 pentacles, berarti kan ini tentang apa namanya take and give gitu ya. Berarti memang menurut aku sih kayak tadi unsur-unsur yang udah di-sharing sama Mas Randy. Strategi jangka pendeknya ya nguatin timnya misalnya, kayak gitu kan. Nguatin sumber dayanya ya berarti ya? Kayak lebih ke timnya, terus habis itu kayak nguatin apa ya, nguatin investasinya kayak gitu-gitu. Bisa berarti investasi ke memberikan misalnya kenaikan gaji ke orang-orang yang layak berarti ya? Ya juga ya, karena di sini kan juga giving ya. Iya. Dengan harapan ketika gajinya dinaikin ya otomatis ya mereka juga termotivasi kan ya. Salah. Benar-benar. Karena begitu. Nah kemudian yang di Empress ini kan Mas, di Empress ini kan aku tadi tuh notice kalau Mas Randy tuh tadi ngomongin akan ada kayak bantuan yang datang gitu kan kalau misalnya yang keluar mayor. Iya nggak sih Mas? Halo? Jadi gimana? Aku tadi ngebayanginnya tuh ini loh Mas, kayak dia tuh kayak buka jadi perusahaan terbuka yang dia tuh bikin apa namanya? Bikin jadi biar orang-orang bisa nanam saham gitu loh Mas. Iya nggak sih? Dibuat go public berarti ya? Ya betul. Jadi istilahnya ketika udah sampai yang di Empress kayak begini ya ini kayak menunjukin kemungkinan besar ada orang-orang yang akan minta atau menyarankan untuk emang siap-siap untuk publik atau misalnya atau ada investor lain lah kayak seperti itu. Iya benar. Aku juga tadi langsung mikirnya ke situ sih. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa mungkin karena di Empress ya nanti akan ada orang yang kayak makin nanam modal lagi walaupun nggak go public tapi akan ada investor besar lagi gitu nggak sih Mas? Nah, bisa. Itu bisa juga tergantung dari case-nya. Cuma baik lagi ya intinya kita seperti itu lah ya. Nah sebelum lanjut ke metode 2, perusahaannya menurut aku perusahaannya udah kuat banget gitu loh dari kartu yang tengah kan, Ten of Pentacles itu udah kuat banget. Jadi tinggal kayaknya tuh dikuatin lagi gitu loh. Ya bagus, memang Anda sudah berpengalaman saudara-saudara. Nah, palingan oke lah sampai ini sih untuk checking case yang mudahnya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu kah? Kira-kira ini cara baca evaluasi gitu. Kepala soalnya. Yang berikutnya sakit kepala soalnya. Nah, ada baca lanjut ya. Lanjut. Nah, ini yang kita pakai elemen tadi. Ini di sini. Ini akan api, udara, api, air, udara, tanah. Nah, bedanya kalau dengan TPT, berarti ini lebih ke penerapan strateginya, kondisi SDM keseluruhan, gambaran politik antar posisi.
ya. Ini bisa mewakili yang air ini bisa mewakili kondisi hubungan antar karyawan, apakah event-eventnya berhasil, apakah komunikasi secara personal bagus. Ini apakah yang udara ini apakah rules dilaksanakan dengan baik, apakah program campaign efektif, situasi internal secara ini ya, internal secara logika. Kemudian kalau tanah, bagaimana sih peralatan produksi yang ada, kondisi investornya gimana, gambaran laba potensialnya seperti apa. Ini masih bisa dirubah-rubah, tapi kira-kira selama ini yang dari jam terbang gue seperti ini, seperti itu ya. Nah, sampelnya kayak begini. Jadinya biar gampang ya. Zona api misalnya The Magician, Page of Pentacles, Wands. Jadi gini, sebelum aku kasih ke sampel, aku biasanya pakai ini buat mengevaluasi bukan satu ke PT secara keseluruhan juga bisa. Perusahaan secara keseluruhan juga bisa. Tapi juga biasanya aku juga gunakan ini buat mengevaluasi tiap departemen. Kalau sampai ada yang minta departemen, biasanya aku tuh pakai ini. Per departemen banget ya Mas, bisa seharian banget ya. Balik lagi emang kan bisa seharian tuh. Ya tapi balik lagi orang-orang yang minta kayak gitu kan sudah tidak memperhitungkan tarif gitu loh. Sih. Ya plus minus lah misalnya. Sel, bukan per waktunya. Iya. Jadi udah ya istilahnya ya rezeki gede, capeknya juga lumayan. Ini baca tarot kantoran ini. Jadi ngantorin sehari. Oh iya. Aku jadi tertarik pengen nanyain deh Mas. Jadi kan kalau misalnya ya ini berandai-andai aja nih, misalnya per departemen gitu loh. Itu tuh kayak kartunya tuh setiap departemen di shuffle ulang atau kayak ya udah dibiarin aja gitu sampai sehabisnya gitu loh. Ulang. Sangat disarankan shuffle ulang. Makanya habis itu ditulis. Makanya habis itu ditulis. Istilahnya ditulis kartunya keluarnya apa. Kalau bisa di-shuffle ulang. Ya seperti yang Aka bilang tadi, yang di chat 15-25 juta, ya emang segitu. Kalau mau. Nanti itu yang repot bagian HRD, soalnya kita harus ngecek tuh satu-satu karyawannya. Ya ini sih aku sih nggak sampai ke karyawan satu-satu sih, cuma ya minimal setiap departemen bisa dievaluasi. Bedanya kalau tiap karyawan dicek itu bisa sampai 1 miliar itu Mas biayanya Mas. Bar ngono perusahaannya langsung bangkrut. Ya makanya begitulah. Kalau secara company yang secara menengah ke atas atau corporate yang biasanya owner mau nanya secara umum sih biasanya aku sih kalau mau gampang ya, aku biasanya tuh pakai keluarin yang ini aja. Yang 3 ini. Ini bos keseluruhan bisa, tapi ini sebenarnya dibalik lagi ini lebih ke perusahaan secara keseluruhan dan departemen. Kalau ditanya apakah solusinya ini di sini bisa dibaca, jujur di sini nggak bisa dibaca. Untuk solusi ya, ini hanya untuk evaluasi. Aja ya. Kalau tanya solusinya gimana ya udahlah, kita improve masing-masing lah, entah kartu kayak apa kayak segala macam gitu kan. Kita kan udah ngerti ya. Ya. Nah, ya kira-kira ambil berapa kartu lagi? Kenapa? Sorry? Karena apa? Karena mungkin kayak masing-masing perusahaan tuh kayak solusinya tuh beda-beda ya. Seharusnya kalau menurut aku sih memang dari orang yang nanya ini yang mungkin lebih bisa tahu solusinya gitu dari analisa ini gitu kan. Kalau menurut aku sih gitu sih. Iya, banyak yang mestinya sih orang-orang mungkin direktur tiap departemen mestinya sih yang lebih ngerti ya strategi gimana. Iya, karena mereka kan tahu implementasi realnya kayak apa ya di masing-masing perusahaan kayak gitu. Kan kalau leader kan ujung-ujungnya cuma bisa kasih insight, ini nih solusinya di bagian sini diperbaiki, bagian sini diperbaiki, tapi kan secara realnya kan direkturnya yang ngerti lah. Tahu. Kayak praktikalnya kan harusnya mereka sendiri yang ngerti. Mereka yang ngerti mestinya. Ya baik lagi sih, jadi misalkan situasi penerapan macam di secara keseluruhan dinilai. Nah, implementasinya bisa untuk lagi ini bisa untuk secara keseluruhan, bisa untuk yang inilah ya, bisa untuk PT. Fit pernah bilang soalnya pernah ada case yang ngerjain per karyawan, buset, dan dia menentuin mutasinya kemana, buset.
project 2 hari. Mas Fit, kalau itu sih kalau ditaruh sih cukup PR, Mas. Ngantor itu. Itu Ngantor ngantor. cukup Nyeleksi. PR, Mas. Cukup PR sih, Mas. Jadi harus nentuin per karyawan ini orang bisa nggak kerjasama, ini orang punya kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, dan lain sebagainya. Dia mau geser-geser orang, soalnya mau mutasi. Ya begitu. Tapi kalau gue pribadi sih, gue sih agak serem juga sih, Mas. Omongan kita menentukan masa depan orang, Mas. Ya, jadi makanya, jadi waktu itu aku akhirnya yang hari pertama itu aku minta satu ruangan, jadi karyawan masuk satu-satu, yang ini ngambil kartu aja. Ngambil kartu 3, udah selesai. Ngambil kartu 3 keluar, ngambil kartu 3 keluar, gitu aja yang baca aku. Gila. Luar biasa, Mas Fit. Terus gimana rasanya setelah menentukan nasib banyak orang, Mas Fit? Pusing. Tapi akhirnya bodo amat lah. Maksudnya ya aku baca apa yang dari kartu aja yang aku bikin ini. Cuma aku bilang ke dia, ini kan baru satu sisi ya. Gitu. Kamu jangan ambil ini sebagai full dasar untuk menentukan urusan. Kamu harus lihat juga tes kompetensinya dia gimana dan lain sebagainya. Oke. Ya, begitulah. Ya, seperti itulah ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, kita kalau untuk sampel case-nya, misalkan seperti ini. Tiap ini ada, tiap zona tuh ada kartunya lah. Jadinya ya, anggaplah misalnya kita nih buat satu PT. Misalnya di zona api. Zona api tadi kan rencana strategi marketingnya, project-project yang gimana sekarang. Keluarnya kan The Magician, Page of Pentacles, sama Three of Wands. Jadi situasi PT-nya, kalau versi gua, secara overall sih untuk project-project sebenarnya kartu The Magician kan emang sudah nunjukin nih sebenarnya kan project-projectnya kan sudah cukup fix lah ya. Iya, cukup ya. Cenderung mapan. Page of Pentacles, ini ada kayak aku bilang ini Page of Pentacles sama Three of Wands ini kayak ada semacam kekurangannya. Dalam artian, project-nya ini sudah ada, ide-idenya sudah ada, kemudian soal ya tinggal masalah eksekusi. Masalahnya di project tersebut dananya ternyata mungkin masih dicari. Page of Pentacles dananya mungkin masih dicari. Sementara sikap perusahaan pada saat itu adalah cenderung antara masih maju mundur, antara dia nih mau mencari dana lagi untuk program campaign-nya atau untuk project-nya, atau dia nunggu ada investor yang mau datang. Conference kan bisa gitu kan ya, ada dua arti ya, antara istilahnya orang itu menunggu kapal yang datang, atau istilahnya menyamperin kapal tersebut kan, kalau Three of Wands. Ya sih kayak gitu, istilahnya kalau aku rekap sih, kalau secara ide, secara project di perusahaan tersebut sebenarnya idenya udah oke. Tinggal dia ini sebenarnya sedang butuh tambahan investor untuk merealisasikan ini. Tinggal orang ini nih masih goyang nih antara mau nyari atau menunggu aja. Nah, biasanya kalau solusinya sih ditarik kartu-kartu lagi biasanya. Nah, kalau untuk yang ini, kalau untuk yang ayah kan kalau kita udah lihat, misalnya kan bisa menunjukkan kondisi hubungan antar karyawan, intinya berhasil nggak, komunikasi antar karyawannya, customer secara personal bagus atau enggak. Nah, Mas Teguh, Ya. untuk yang air, situasinya gimana? Hubungan antar karyawannya kira-kira? Minimal dari internal karyawannya deh. Menyedihkan. Yang air. 5 cups, 2 pentacles, nama Knight of Cups. Kartu pertama 5 cups nih. 5 cup. Aku melihatnya ketika 5 cup itu apa ya? Mereka belum menemukan cara secara feel dengan bagus. Yeah. Jadi ini kan ngomongin hubungan antar karyawan ya. Jadi belum ngefeel banget tuh dengan bagus. Nah, bahkan sampai pada interaksi fisik, interaksi itu bisa komunikasi secara fisik dan emosionalnya belum ngefeel. Nah, masih apa adanya, masih yang penting jalan aja komunikasinya tapi tidak ngeblend, tidak jadi satu. Ya. Nah, ini butuh orang yang harus bisa menjembatani
interaksi itu lebih bagus. Oke, net of cups. Kalau bisa lo kasih kasih outbound kayak apa kayak gitu kan. Biar ini cair nih, hubungan emosional karyawan ini biar bisa ngeblend nih gitu loh. Jadi batasannya yang harus diminimalisir, dan itu harus ada orang yang bisa menjembatani itu. Itu terlalu freestyle kayak bacaku. Cuma kan ini kan masih baik lagi di kartu. Kalau itu sih aku tambahin, emang benar net of cups ini kayak nunjukin memang mesti ada satu orang yang bisa menjembatani semua. Problemnya mungkin balik lagi nih, duitnya mungkin lepas. Oke. Ya. Mungkin secara duit perusahaan mungkin lepas. Mereka tuh ngerasa gajinya tuh nggak cukup nggak sih sebenarnya? Nggak worth it gitu ya? Bisa juga. Karena apa ya, biasa kan ya, kalau aku tuh ngelihat memang ya pola ketika karyawan perusahaan tuh gajinya tuh kurang, itu tuh kayak mereka tuh kayak bingung sendiri gitu loh, kayak berusaha sikut-sikutan tapi nggak ngerti yang disikut siapa gitu loh. Jadinya memang masing-masing karyawannya tuh kayak jadi kayak gitulah, menyedihkan gitu jadinya. Begitu. Itu juga bisa. Mungkin hubungannya terlalu ini ya, kalau di sini apa ya, kayak enggak ya, mungkin agak setuju dengan Mas Teguh. Jadi seolah-olah kerja itu ya cuma itu gitu loh. Tidak ada keinginan lebih, tidak ada motivasi lebih untuk bikin sesuatu yang bisa meningkatkan. Jadi seolah-olah ya sudah kerja aja sesuai jamnya, selesai gitu. Karena pulang. Itu jadi nggak ada effort lebih lah gitu. Dan itu ya benar, berarti tadi disuruh outbound tadi itu disuruh kayak team building ya. Daki gunung Everest sama gitu. Ya problemnya ternyata begitu kan, problemnya ternyata duit lagi nih. Open backup duit lagi, istilahnya mau outbound pun budget ada nggak? Mau ada nggak? Karena tadi mau bikin project aja cari dana, ini yang mau outbound. Dan habis itu kan kalau itu kan tadi kan ada sempat yang ngomong katanya kan ini kan apa sih, misalnya orangnya ini gajinya nih tidak seberapa, itu sudah suka ikut-ikutan. Misalnya ketika gajinya nggak seberapa kan disebabkan karena keuangan perusahaan juga agak gitu kan, kalau Mbak Elio bilang gitu. Keuangannya agak gimana juga. Ujung-ujungnya ini padahal gue punya random loh. Ujung-ujungnya bisa duit lagi. Iya benar, ujung-ujungnya duit ya, UUD banget. Gede banget. Nah kemudian untuk bagian udara kan kalau kita lihat itu misalnya rules-nya gimana, program campaign efektif nggak, situasi internal timnya. Internal secara, ini kalau ini bukan internal tim, ini kayak secara PT, secara keseluruhan. Ini gimana? Ada yang mau coba bacain nggak nih? Udaranya tuh the full, 8 cups sama 10 pedang. The full freestyle banget, itu nggak ada aturannya malah. Ya makanya secara aturan ternyata agak-agak lah ya. Terus 8 cups gimana? Jadi seolah ya emang aturannya diabaikan aja, kayak nggak apa ya, nggak efektif lah gitu loh. Jadi ya perlu kalau aku lihat di sini di Ten House Work, aturan yang sekarang ini jangan saklek-saklek diterapkan lah ya, dan harus cepat-cepat diubah gitu. Dan lucunya seperti dengan ini ya, seperti yang zona tanah ini ternyata kan 6 pentacles, the power sama di Empress. Yakin Mas Teguh sama Mas Fit sama Mbak Elio nih ngerti. Ini istilahnya tuh secara sikon produksinya, kondisi investor, gambaran laba gimana. Ini sebenarnya kayak semacam situasi secara berwujud ini sebenarnya udah jelas nih situasi asli gimana. Iya sih, jadi kayak ini aku tuh ngelihatnya kayak entah perusahaan baru atau entah perusahaan yang habis di take over gitu nggak sih? Karena di sini tuh kok The Tower ini kan ada menara yang hancur gitu ya. Berarti kan emang kayak habis di downin gitu loh. Dan emang butuh satu leader baru juga gitu loh. Karena tadi balik lagi ke zona udara ya. Di sini kan ada the full. Berarti secara rule, secara peraturan ini tuh kayak adanya peraturan baru misalnya. Atau mungkin kalau ini memang perusahaan baru, berarti ini adalah aturannya tuh baru dibikin asal-asalan gitu loh. Baru dibikin asal-asalan, sekenanya aja gitu. Terus
Makanya dari aturan yang sebenarnya tadi itu kayak jadi bikin entah dilanggar atau entah jadi nggak berlaku, intinya tuh kayak gitu, dan akhirnya bikin repot semua orang juga gitu loh. Itu kan. Nah, makanya di sini tuh kayak balik lagi ke zona tanah ya. Kalau di Empress ini tuh kayak butuh leader baru gitu loh. Leader baru yang memang dia tuh powerful, yang dia tuh emang bisa nurturing semua orang. Nah, balik lagi di Empress itu kan tadi Venus juga kan. Nah, Venus ini kan balik lagi duit juga gitu loh. Jadi untuk rekrutmen leader baru ini butuh tip in duit juga kan, dia harus bayar orang yang bisa benar-benar ngelit mereka mengubah dari yang kacau balau jadi yang keren gitu. Orang mungkin ini investor karena ini zona tanah kan ya. Iya, zona tanah. Nah, diperhatiin nggak ada kalau disadarin polanya ya. Jadi kalau kita rekap nih secara keseluruhan, di zona tanah ini kayak nunjukin seakan-akan ini perusahaan ini dengan dengan produk yang ada sebenarnya sudah menguntungkan. Apalagi di kartu 6 Pentacles ini sebenarnya dengan situasi stagnan yang ada tuh sudah menguntungkan, tapi memang tidak, situasinya adalah ini perusahaan seakan-akan stagnan. Dia tuh hanya bisa jual produk yang sudah ada, dengan jual produknya dia bisa memberikan ya nafkah ke karyawan-karyawan yang udah ada dengan aturan itu. Dan kalau ketika dia mau berkembang, emang harus ada orang baru, dan itu ujung-ujungnya mereka nih kayak kejebak ke lingkaran setan lah. Mereka nih nggak bisa improve, tapi juga udah nggak bisa mundur. Sih. Jadi ini tuh kayak perusahaan yang anggap aja kayak konvensional gitu. Terus habis itu dia tuh mau berkembang jadi modern, tapi mereka belum tahu gitu caranya gimana gitu nggak sih? Belum tahu caranya gimana, dan mereka bermindset ketika tuh mau jadi modern, ujung-ujungnya nambah duit kan. Nambah invest lagi. Cuma ketika dia nambah invest, mereka nih masih bingung nih antara mau nyari atau nunggu, gitu kan? Situasinya adalah dengan situasi sekarang ini, ketika mereka ini udah stagnan, ya emang sih perusahaannya sih menguntungkan. Cuma gaji karyawannya mungkin relatif kecil, karyawan di serampangan karena di zona nyaman. Hubungan kerja antar karyawan juga jadinya tuh kayak kadang-kadang yang penting gue dibayar deh gitu. Iya. Ya, jadi nggak termotivasi ya. Jadi kayak ya udah kerja aja, orang duitnya juga segini. Jadi keinget pengalaman masa lalu. Kayaknya gue tahu tuh yang disebut apa tuh. Aduh. Paham. Ya kayaknya begitu. Kayaknya gue tahu tuh pesan apa maksudnya. PT-nya yang depannya A ya, belakangnya O. O. Aduh. Ya begitu. Ya begitu jadinya, kesannya kan. Jadi kalau kita rekap seperti itu ya. Sebenarnya perusahaan ini jalannya sih oke, cuma dia terjebak dengan situasi dia saat ini. Dimana dia emang cukup menghasilkan, tapi emang relatif lepas. Secara menyeluruh ini baru ngeh gitu. Oh ternyata emang masalahnya di sini gitu. Masalahnya tuh sebenarnya tuh di apinya sih. Dia tuh mereka punya ide sebenarnya udah oke, cuma tinggal mereka nih mau jemput bola atau mau Masalahnya tuh di air, udara, sama tanah, apinya oke. Justru malah kalau aku bilang sih apinya sih sebenarnya bagus, cuma tanahnya ini karena mereka nih nggak berani, nggak ada nyali untuk berbuat lebih, makanya jadinya ya udah situasi sekarang karyawannya kan harus dibilang karena udah nyaman gitu. Ini makanya karena apinya yang bagus, makanya dia menyerang ya Mas ya, diserang negara api gitu. Ya begitu lah. Nah ini kan kalau secara PT, cuma kalau secara misalnya kalau secara departemen, ya mungkin kita nanti ke depannya tuh akan lebih detail lagi. Jadi kalau api misalnya departemen, let's say departemen marketing, program mereka sudah jalan atau belum, gitu ya. Hubungan antar PT, hubungan internalnya seperti apa nih dua ini, baik secara emosional maupun secara logikanya. Nah, dari departemen marketing ini kira-kira target mereka tercapai nggak? Karena beda di situ.
Bedanya sih di situ aja sih. Kalau misalnya departemen HRD kan tentu kan nggak ada penjualan. Kalau HRD misalnya kita ngomong kalau HRD berarti kalau apa ya, berarti program-program mereka yang mereka ajukan situasinya jalan. Kemudian hubungan antar emosional karyawannya, baik antara emosional maupun secara logikanya aturan-aturannya diterapin atau enggak, SOP-nya diterapin atau enggak. Kemudian apakah goal mereka tercapai, merekrut berapa orang, atau enggak berapa orang, apakah tercapai. Bedanya sih di situ sih, antar departemen sama itu. Ada yang mau tanya dulu soal ini? Ini sih cukup bisa jadi materi skripsi nih. Analisa perusahaan ini menurut Materi Gretong aja begitu ya, ribet banget ya. Gitu lah. Materi Gretong aja ribet cuy. Ya begitulah jadinya. Nah sebenarnya itu ada metode lain, tapi itu sebenarnya sih ada metode lagi sebenarnya menyesuaikan. Cuma itu baik lagi, itu nanti ke yang lain ya. Ya. Itu buat yang lain lah, itu buat yang waktu lah. Soalnya tadi kan kita kan versi ininya, versi secara umum gimana. Tapi kalau versi ada cara modifnya lagi, tapi balik lagi ini lebih ke mana ya? Lebih ke untuk melihat progresnya ketimbang evaluasi. Melihat progres itu sampai mana? Gitu sih. Ya, sekian dulu sampai sini. Nah, kira-kira sampai sekarang sampai sini ada yang mau ditanya kah? Oh ya, pertanyaannya boleh yang berkaitan sama boleh enggak ya? Gitu. Jadi kalau mau tanya bisnis lu kayak apa juga boleh untuk case. Ya suka-suka kita lah ngejawabnya gimana lah ya. Kalau ada yang punya bisnis mau tanya boleh. Mau tanya SWOT-nya. Itu kayak si Ata bilang tuh, metode 2,5 untuk yang berbayar. 2,5 juta rupiah data sekarang sedang harga naik. Oke, ada pertanyaan? Pemirsa, ada pertanyaan? Kalau SWOT tadi sebenarnya itu kayak tambahan sih. Jadi kayak, ya kalau bagi yang mau lihat SWOT itu sebenarnya itu nggak hanya perusahaan, tapi bisa buat diri sendiri. Bisa juga kalau misalnya. SWOT juga kan bisa untuk menganalisa diri kan? Iya, bisa. Diri sendiri, hubungan. Yoi, bisa, sangat bisa. Bisa. Jadi kalau kita mau menjual diri kita itu kan tahu posisi kita atau kondisi kita kan. Betul. Termasuk opportunity strategi gimana gitu. Ini kan dulu berapa kali kan aku pakai ini buat misalnya buat bahan Instagram kan. Mari menjual diri. Jadi mau SWOT atau mau STOP gitu ya? SPOT atau SDOP ya. Ya makanya istilahnya mau nanya begitu. Mas Randy. Gimana? Ini materi yang tarot bisnis ini akan ada di buku yang keberapa, Mas? Aku bakul soalnya. Jadi aku harus tahu persiapan kapan jualannya begitu. Kemungkinan sih materi yang ini aku pecah di Book of Pentacles. Jadi, yang nanti jadi 4 bagian itu ya, 5 bagian berarti ya. Jadi yang Book of Pentacles nanti aku pecah-pecahin. Jadi istilahnya kan ada, jadi istilah gini loh, konsepnya Book of Pentacles itu adalah di setiap itu nanti tuh ada artinya, terus ada materi yang terinspirasi dari situ. Itu gue kerjain seperti itu. Jadi misalnya ya kartu apa, artinya apa, kemudian dari situ gue terinspirasi untuk share sesuatu berdasarkan kartu itu. Nah materi tadi kemungkinan gue pecah jadi 3 atau 4 bagian di Book of Pentacles. Oke, gitu. Jadi untuk 14 partisipan yang lain silahkan daftar PO sekarang juga ke Cienda ya. Sebelum kehabisan slotnya begitu. Bisa diatur. Begitulah. Ada pertanyaan lain? Begitu. Gua tujuannya sebenarnya sih ketika aku share ini lebih ke ini sih, lebih ke ya kita tahu lah, kita tuh kebanyakan thought leader, kebanyakan thought leader kan pertanyaannya kan nggak jauh-jauh dari kapan jodohku datang, dia tuh minta sama gue atau enggak gitu. Sementara kalau bayarannya, kalau buat permintaan ya kita tahu lah bayarannya berapa sih. Ya harapan gue sih dengan kayak begini
Ya minimal ya kalau suatu hari nanti teman-teman taruh itu turun level, kayaknya nggak hanya remaja-remaja, ya at least udah nggak keder karena udah bisa mengikuti. Pertanyaan nanti kan klien-klien seperti itu pertanyaan itu beda gitu loh. Ya. Kalau program pemerintah itu kan ada UMKM naik kelas. Nah, kalau Mas Randy ini programnya Tarot Reader naik kelas gitu. Naik kelas. Macam itulah. Ya ujung-ujungnya kan kalau kita bisa nge-push teman-teman buat naik kan misalnya kan karma baik buat kita semua juga. Karma baik ya. Yoi. Mantap. Naik kelas jadi Dewa Tarot ya Mas Hanta ya. Oh iya pasti Mas. Jadi begitu. Itu aku udah share tuh di sebelahnya itu kan tinggal download aja nanti video. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Ini pada dengerin nggak sih? Mereka tuh banyak yang dengerin, Mas. Dengar kok. Oh, benar. Sebenarnya ini cukup menarik sih, maksudnya walaupun memang kalau menurut versi aku memang ini kan materinya sebenarnya untuk bisnis, tapi ini juga ya regardless klien-klien kita kan memang lebih banyak yang nanya soal cinta-cintaan ya, tapi ini juga bisa digunakan untuk membaca bagaimana prospektif relationship mereka terhadap satu sama lain sih. Jadi kalau ini berarti kamu sama dia ini kurang PR-nya nih, kurang entertain. Gitu. Jadi itu sebenarnya masih bisa digunakan untuk pertanyaan cinta-cinta, dan kalau misalnya tadi Mas Randy bilang ini untuk menganalisa ini butuh 2 sampai 3 jam, berarti kalau let's say kita ngomong rata-rata rate-nya sejam 1 juta ya lumayan lah 3 juta kan gitu. Untuk walaupun nanya cinta-cintaan nggak apa-apa, yang penting 3 juta 3 jam aku pikir ya oke lah ya gitu. Gimana Gisuro? Cocok nggak Gisuro? Berarti yang penting marginnya ya, bukan anunya. Ya beli sih. Aja. Ya kita juga nggak usah inilah, kita juga terbuka lah. Kalau kita kan juga adalah klien yang pertanyaannya mungkin baru sebatas itu, tapi bayarnya kan lumayan, gitu kan ya. Ya makanya maksudnya dengan materi bisnis yang disampaikan oleh Mas Randy ini juga maksudnya kita bisa ngulik lebih dalam lagi dalam hubungan interpersonal antara si 2 pasangan yang dimabuk cinta itu gitu. Jadi aku pikir ini bisa jadi senjata untuk yang ini bisa panjang ini kan, lumayan 3 jam 3 juta ya Mas Suro ya. Iya. Bisa. Itu sebenarnya bisa dimodif buat apapun kok itu. Modal ini kayak pacaran ini. Pacaran aja kayaknya ribet amat ya. Begitulah. Oh ya, kalau ada yang mau nanya kebetulan yang nggak ada hubungan sama ini juga nggak apa-apa ya. Ya sekalian gitu. Gitu. Ada yang mau ditanya ke? Ada yang mau ditanya? Mbak Sora biasanya nanya, Mbak Sora. Kok nggak ada suaranya? Ada nggak? Hadir nggak? Dengar doang nih. Aku masuknya terlambat, Mas. Jadi aku nyimak yang senior. Kalau nanyanya bucin-bucinan baru seorang ngomong. Tapi tadi Koko kalau tadi aku boleh summary dikit, boleh nggak? Kalau aku ngebacanya ala Sora yang tadi contoh kartunya itu, kalau aku malah ngebacanya itu sebagai The Fool itu kan sesuatu yang memang benar sesuatu yang baru. Tapi aku menangkapnya justru boleh balik nggak kok ke gambar yang tadi biar aku bisa coba nih ceritanya pembacaan ala-ala Encinci Mangga 2 lah ya. Nah, Encinci Mangga 2 kalau baca gitu, ya kita orientasi aja sama hasil ya. Kalau aku ngebacanya justru si The Tower itu kan harus adanya pembaharuan. Jadi kalau aku ngerasanya malah justru ini The Fool itu kan pengen melakukan sesuatu yang baru. Tapi di sini ada kebingungan antara masih mau pakai sesuatu yang lama atau masih mau inovasi yang baru. Kenapa? Karena aku melihat Empress itu sebagai satu proses untuk melahirkan sesuatu yang baru. Ya, harvesting. Jadi maksudnya ada hasilnya nih. Nah, dari segi zona air, dari zona yang untuk cup-nya itu, zona cup-nya itu juga banyak perasaan karyawan, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mau revolusi dari segi dalam tanda kutip manajemen atau menghasilkan jasa baru atau menghasilkan produk baru, apakah kita mau ikutin pasar atau kita mau tetap sama yang lama. Ini terjadi confusing di Five of Cups-nya itu gitu. Karena menuju ke satu tempat, nah tujuannya udah sama apa belum? Ada yang tadi karyawan yang tipenya ya udah, yang penting gue dapat gaji, gue pulang ya, terserah perusahaan ini mau maju atau enggak gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang enggak dong, gue kalau kerja gue harus berkarya, gue harus nyumbang, there must be something, harus ada resultnya nih kalau gue kerja di sini. Nah terjadilah itu konflik ya, makanya ada di
two of pentacles ya, yang secara berulang ada pola yang sama gitu. Maksudnya melihat dua sisi itu yang beda gitu loh. Kalau aku melihatnya seperti itu justru ya. Jadi prosesnya si Eight of Cups itu justru meninggalkan maksudnya ego yang lama atau dalam arti feeling yang lama untuk ya udah ayo, karena di Ten of Swords ya udah, kalau udah mentok kan mau nggak mau ya lu harus beradaptasi dan mengeluarkan sesuatu yang baru, walaupun balik ya, mengeluarkan sesuatu yang baru lagi, membuat visi yang baru lagi, merevolusi mungkin karyawan atau mungkin merevolusi pikiran karyawannya. Kita butuh namanya do it ya pemirsa gitu. Sementara perusahaan merasa kayaknya gue masih six of pentacles nih, kayaknya gue belum cuan gitu kan, jadi dia mikir-mikir gitu. Boleh nggak kok Sarah bacanya gitu? Boleh, silahkan. Boleh. Tangga 2 sekali asik tuh cara baca. Ini pembacaan dari pemilik perusahaan ini kayaknya nih. Saya kira-kira begitu. Jadi kadang saya udah tahu, pasti kalau nanya sama kita pasti tujuannya apa? Basicnya akhirnya cuan gitu kan. Jadi kita mesti kasih lihat kenapa sih namanya mau cuan boleh, tapi kan harus balik ya, harus ada apa yang dirubah dan sebagainya macam, dan balik lagi ke teknikalnya, nanti step by step-nya bisa kita koordinasi dalam bentuk teknikal aplikasinya ya, ke dalam setiap step-step perusahaan kan beda-beda. Gitu. Kalau aku tadi ngeliatnya gitu kok. Gitu. Oke, good lah. Yang gue share ini kan lebih kayak metode cara bacanya. Kalau interpretasi sih, gue yakin udah tahu ngerti lah. Cuma di push dikit langsung ngerti lah. Lah, kan konfirmasi lah sama senior yang suara masih pakai rok abu-abu aja udah pada buka kartu. Thank you Koko. Ada lagi yang mau share? Ya, Mbak Sora baru pakai rok abu-abu. Oke, makasih Sora. Ya, Mbak Sora ya. Ada yang tanya? Gimana Mas? Iya, maksudnya yang Mbak Sora bilang tadi, Mbak Sora masih pakai seragam putih abu-abu, yang lain udah pada buka tarot, tapi Mbak Sora udah punya toko di Mangga 2 ya kan? Amin ya. Nanti jangan lupa beli tarotnya di Sora Tarot ya. Nggak apa-apa, nggak mau baca nggak apa-apa, beli aja yang banyak. Tiap hari baca pakai kartu yang beda-beda sampai ledesan tangannya ya. Oh, Mbak Sora jualan tarot? Iya, jualan. Dilihat dong Instagramnya. Iya betul. Jangan lupa. Aku follow deh. Apa Instagramnya? Maaf nih, Korendi Fudo ya, maaf ya kok. Iya kok, maaf ya kok, jadi jualan, tenang, nanti komisi 10% kok. Tergantung berapa banyak yang beli. IG-nya apa? IG-nya? Sora_tarot. Ya kita bisa kok. Mungkin diketik aja kali ya Mbak Sora ya. Ya nanti saya ketikin. Tenang aja, nanti semua ada. Siap. Thank you. Mbak Sora itu ini Kinokuniya cabang Mangga 2. Betul. Jadi bisa ketik dengan kode promosi Fudo spasi 10 gitu ya, dikirimkan langsung ke DM Sora. Nanti didiskon 10%. Ada. Koko sharing dong Kok, nanti kalau misalnya baca, ini kan baru baca kondisi perusahaan, mungkin next time Koko bisa untuk potensi dia melakukan bisnis ya. Maksudnya macam-macam interpretasi. Maksudnya misalnya ini ada Bu Joko, Pak Randy, sekarang saya mau buka misalnya usaha jual beli dedek ayam gitu kan, kita harus lihat potensinya dan profiling, balik ke profiling klien ya Kok. Mungkin nanti Koko bisa sharing sama kita gimana kita mengintegrasikan antara profiling klien sama pembacaan kita, karena kan otomatis kalau kliennya tipenya yang DISC kan kita beda juga ya Kok ngomongnya gitu. Ibu-ibu rumah tangga yang baru mau mulai usaha tapi kebetulan lakinya tajir mampus, sama orang yang lulusan dari Australia dia udah pulang, kan kita juga pasti pembahasan kita akan berbeda gitu. Mungkin bisa di-sharing ya, karena itu kan masalah jam terbangnya. Itu kan nggak ada di buku manapun loh Kok. Oke. Ya sebenarnya sih kalau kayak gitu sih sebenarnya seperti yang gue udah pernah share tadi sih, kan pakai ini kan bisa. Maaf ya Kok, masuknya terlambat. Pakai ini kan bisa. Mbak Sora, yang ibu-ibu suaminya tajir mampus tadi. Kenapa Mas? Kenalin dong ibu-ibu yang suami. Kan ada aja Mas, klien-klien yang kayak gitu kan, maksudnya dia suaminya udah tajir mampus lagi gitu ya Mas. Jadi dia emang iseng-iseng, cuma maksudnya aku paham ini, tapi maksudnya mungkin lebih ke arah Koko sharing that how magically, dalam tanda kutip, how magically they can accept our opinion. Karena kita kan ingat ya, salah satu keywordsnya menurut aku, keywordsnya sebagai seorang leader adalah communicative skill kita. Karena jujur banyak sekali aku tahu reader misalnya ada yang mungkin dia tidak terlalu advance gitu ya, tapi aku lihat memang communication skill-nya bagus banget.
bahasa halusnya communication skill, bahasa kasar restoran jualan kecapnya jago banget gitu. Jadi bahkan dia tidak perlu ilmu yang banyak, tapi banyak orang yang memang dia dari segi ilmu banyak, tapi cara dia untuk menyampaikan dan acceptance dari si klien ini jadi kurang nyambung dan sinkron gitu kok. Nah, sedangkan itu masalah jam terbang ya. Kalau kayak Korendi udah ketemunya dari orang partai sampai anak alay patah hati, kok udah pernah nemuin gitu. Tapi mungkin untuk kayak aku pribadi mungkin belum sebanyak range untuk variasi dari personality klien itu belum sebanyak Koko gitu. Mungkin Koko bisa kasih tipsnya nih gitu. Itu sih sebenarnya. Tipsnya gimana ya kalau dibilang tipsnya nggak gitu ya. Ujung-ujungnya sih satu, kalau gue sih mengutip kata Renny Chow, di klien itu sebenarnya tuh mau kita metode apapun sebenarnya kalau mengutip kata Renny Chow ya, itu pun atau enggak. Sesuai atau enggak dengan yang antara sesuai dengan gambaran ke depan, sesuai dengan yang kita prediksi, atau sesuai dengan yang klien mau. Intinya kan begitu. Ini sih begitu sih. Kalau udah sesuai, kalau emang udah sesuai pun, kalau kita mungkin bahasanya kurang diterima oleh klien, atau bahasanya, either bahasa kita diterima klien, atau bahasanya kurang diterima dengan baik oleh klien, yang itu cun sih, klien nggak akan masalah. Seringkali. Cuma emang, ada beberapa klien memang mencari tarot reader tuh, kebanyakan kan klien kan mencari tarot reader kan untuk solusi, satu. Nah, cuma yang kedua emang ada beberapa klien yang mencari tarot reader itu untuk sebagai ya teman curhat. Benar lah. Second opinion, teman diskusi, teman curhat atau apa. Nah, kalau yang teman curhat mungkin kalau emang kita mau jadi tarot reader sebagai teman curhat, emang kita memarketingkan diri kita sebagai teman curhat, ya kita emang mesti jaga komunikasi kita memang sebagus mungkin sih. Kalau soal komunikasi bagus kan ya di Gramet ada banyak komunikasi yang bagus, empati yang bagus. Nah, tapi kalau emang kita tarot itu untuk membantu solusi klien secara real, ya kita mau bahasa kita keras atau bahasa kita halus atau gimana pun, sepanjang kutip lagi kata Chow itu pun klien akan terima. Gitu sih. Klien akan terima. Mau dari kelompok manapun tuh klien akan terima sepanjang itu cun. Balik lagi ya kok pengalaman ya kok buat kita kita menerawang juga bagaimana personality dia berarti ya kok ya. Maksudnya balik lagi jam terbang juga kan pasti. Cocokan juga sih. Misalnya kalau gue pribadi kan mungkin memang karena bawaan gue begini ya, jadinya klien gue mungkin orang-orang yang istilahnya tuh ya mungkin bisa orang yang luar negeri atau istilahnya orang dalam negeri tapi mindsetnya emang cukup luas gitu. Gue pernah juga dapat klien yang misalnya gue nggak tahu, dia ngakunya sih penyanyi, selebriti, penyanyi dangdut gitu kan. Penyanyi dangdut, tapi gue nggak kenal siapa. Dan ya, meskipun dia tinggalnya di apartemen mewah, di area Kemang, apartemen mewah, ada private lift-nya, kalau otaknya nggak nyampe, yang katanya kayak gitu loh. Kita mau pakai bahasa sederhana apapun, kalau otaknya nggak nyampe, katanya. Baik lagi lebih ke sana sih. Thank you, Paul. Thank you, ya. Kalau yang kayak gitu mendingan main dukun-dukunan aja. Iya, soalnya ada sih beberapa yang kalau kita tahu lah, ada beberapa ada beberapa customer tuh mungkin memang secara duit tuh lumayan banget. Cuma, ya, misalnya profilnya dia tuh seorang penyanyi kafe atau penyanyi dangdut. Ketika kita ngebaca emang sudah waktunya untuk berpikir dan otak dia tuh nggak nyampe, otaknya tuh nggak jauh-jauh dari nyari pasangan bule, titik. Supaya ekonominya terselamatkan. Kalau otak dia sudah cuma sampai itu doang, kita mau jelasin kayak apa? Ujung-ujungnya balik ke orangnya mau begitu, dan itu emang ada. Oke, thank you for sharingnya. Oh ya, ada lagi yang mau ditanya? Sama ini, kalau ada yang mau saran, misalnya kira-kira ya 2-3 minggu lagi mau sharing materi apa, kabarin aja. Pas tahu aja sekalian siapa tahu ada yang bisa dipertimbangin gitu. Soalnya kadang-kadang kamu mau sharing apa. Begitulah. Sharing materi apa? Boleh gitu ya? Iya, sepanjang gue bisa sih, gue akan coba.
Soalnya kan tarot kan macam-macam penggunaannya. Misalnya, gue bisa sharing, misalnya nih kode gue, di pikiran gue pun bisa sharing materi tarot untuk misalnya buat cerita, atau buat cerpen, inspirasi buat cerita, atau inspirasi buat novel atau apa. Kita bisa pakai tarot sebenarnya untuk inspirasi kayak begitu. Ini aja kok apa namanya? Tarot buat deteksi perselingkuhan. Buset. Laris itu pasti. Lumayan. Perselingkuhan orang ketiga, deteksinya bagaimana, langkahnya harus bagaimana nanti. Widih. Mas Adi salah. Yang sekarang lagi tren itu adalah tarot buat penelusuran. Langsung semua masuk. Soalnya konon katanya kesurupan 15 menit, ya kita langsung dapat duit di YouTube itu cuan-cuan-cuan loh. Oh iya sih? Iya, sampai teman-temanku pada bilang, kalau kayak gitu katanya kita penelusuran aja, katanya nggak usah jualan tarot. Betul juga sih ya, kayaknya kesurupan 15 menit gue. Aku mau tuh yang nyurupin itu, jadi kambuhnya, jadi pawangnya. Mas, 10 menit langsung trending, Mas. Ini jualan tarot, si Koko sharing 2 jam belum ada resultnya dia. Bercandaan kita, bercandaan. Kayak begitu lah. Ya soalnya itu kan seru acting, ya mau gimana ya. Orang mah demen aja yang acting lah ya. Begitu. Ya, pengen gitu sih. Kalau dari gue ya sepanjang nanti kalau ada saran yang perlu dimasukin, siapa tahu ada yang bisa gue share ya kasih tau aja. Ya udah Koko kan udah ini illusionis segala macam. Orang ini dong kok tarot magic dasar. Hah? Tarot magic dasar. Ini bagi wizard ilmu wizardnya dikit bagilah dalam tarot. Wow. Kan ide, kan request boleh kan? Request. Kalau boleh, kalau nggak boleh kita ikutin ya. Yang penting kalau inci-inci mas semua gratisan kita ikutin aja udah sih. Mas jangan ketawa kenceng-kenceng Mas, ketahuan banget ya kalau kita tim apa gratisan. Cuma bukannya itu udah ada di buku gue ya? Nah, kan nggak semua orang ini kok, nggak semua punya bukunya. Tuh, udah gitu kok ya ampun buku Koko tuh mendalam sekali loh kok. Silahkan hubungi. Nah, silahkan hubungi. Hubungi manajer gue. Ya cuma itu gue jujur sih gue nggak berani untuk yang share untuk yang kayak begitu. Meskipun di sebelah mungkin ada yang kayak begitu, tapi karena balik lagi satu itu sebenarnya untuk materi untuk orang yang advance, yang udah ngerti dasar-dasarnya. Kedua itu sebenarnya gini, gue tuh anggapnya itu kan advance. Ketika itu advance, ya otomatis gue mesti dalam tanda kutip gue mesti tahu dulu nih mindset pesertanya kayak gimana. Soalnya ini agak yang mesti advance sih. Jadi kalau yang advance ya gue sih nggak berani. Gue sih kurang berani untuk nge-share secara free. Ya karena ya toh. Iya. Jika itu kalau yang apa sih kayak pengantar-pengantarnya. Secara gamblang sih kalau kita googling sebenarnya ada kok. Begitu. Kalau emang pengen tahu yang secara free itu secara googling itu ada. Cuma ya kalau untuk yang gue yang ngajarin langsung sih jujur itu perlu mindset orang yang benar-benar pengen. Gitu. Karena plus jujur sih di gue sih selain itu advance dan itu tuh mentalnya tuh mesti siap. Soalnya kalau nggak siap ya kita udah tahu lah semua di sini ketika mentalnya nggak siap dan ada ya jadi apa ya sombong kali ya angkuh atau semacamnya itulah. Itu di sebelah mana kok? Ada lah. Ya masalahnya yang sebelah aja berbayar gitu. Kalau paling kayak gitu kan. Sementara kalau gue free sih gue sih agak serem. Jujur gue sih agak serem kalau yang kayak gitu gue buat free sih agak serem. Tempat gua bayar. Ya, karena balik lagi ya kita tahu lah. Ya kita tahu lah sumber materi dari mana lah. Begitu lah ya. Ya begitu. Ada lagi kah? Gimana? Bu manajernya tenang-tenang aja nih. Iya, sambil kerja. Itulah. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain?
Lagi pada ya, cukup berarti. Oke. Ya, sama palingan sih itu sih pesan aku sih. Nanti kalau di grup atau gimana, nanti kira-kira kalau ada masukan ngebahas apa, nanti kasih tau aja. Nanti aku sih nggak akan nolak, tapi aku akan coba pertimbangkan kira-kira mana yang bisa di-share, mana enggak. Gitu. Oh iya Mas, aku jadi keinget gitu. Mungkin kalau aku sih pengennya tuh kayak tarot for health gitu loh Mas. Jadi yang kesehatan gitu. Karena kalau kesehatan tuh kadang bingung ya, karena kita kan sebagai reader itu nggak boleh analisa gitu kan. Tapi nggak boleh diagnosa, sorry. But at least kan dari kan pasti akan ada analisa dari sudut pandang kita gitu kan. Nah, aku tertarik sih pengen cek gitu loh, kayak indikator-indikator kayak yang tadi, kayak yang misalnya unsur air, unsur api gitu kayak apa gitu. Karena aku sih jujur kalau tarot for health, kalau untuk kesehatan tuh aku nggak berani untuk ambil gitu loh, karena memang aku nggak bisa gitu loh kalau kesehatan, karena aku pun juga buta kan masalah medical dan juga kesehatan gitu. Tapi aku yakin sih Mas Randy itu tahu gitu loh, jadi makanya aku mungkin saran aku ini aja, bukan saran sih tapi request kali ya, requestnya ini sih gitu. I'll be honest with you, setelah gue belajar ya untuk Elio ya, gue akan jujur setelah gue belajar ternyata untuk deteksi kesehatan itu lebih ke astrologi, bukan tarot reading. Jujur aja. Iya. Aku kalau astrologi sih iya ya. Ini kan aku juga lagi belajar nih. Aku juga baru belajar. Oh ternyata indikator ini. Tapi kalau astrologi kan kayak bener-bener harus ngitung banget gak sih gitu loh. Aku aja sekali baca minimal itu 2-3 jam gitu. Nah kalau dari tarot kan kalau bisa ada shortcutnya gitu. Tapi emang susah ya. Enakan dari astrologi sih ya. Maksudnya kalau untuk akurasi sih emang enakan astrologi gitu. Tapi kalau dari tarot, at least kalau misalnya ada shortcut gitu, enakan ya sebenarnya. Nanti aku bisa cari sih shortcutnya sih. Coba perhatiin. Palingan gini, kalau untuk itu kan memang cukup agak lama mencarinya, karena itu aku sih pernah nemuin. Cuma memang setiap pembaca itu ternyata tuh punya standar yang beda-beda. Jadi memang kalau ditanya apakah ada pakemnya, ternyata untuk tarot pakemnya tuh ya dibilang pakemnya di mana pun juga sebenarnya astrologi yang mewakili kartu itu sebenarnya di situ. Ujung-ujungnya itu benar. Lebih ke meja arkana berarti ya. Maksudnya lebih ke meja arkana saja, dan setiap meja arkana tuh ada astrologi dan ada zodiak dan ada planetnya. Itu nanti refer ke mana. Palingan sih di situ. Palingan, tapi gini, kita kan bukan dokter. Dan kita emang nggak dianjurkan untuk membaca. Palingan walaupun kita let's say nanti mungkin idenya sih bagus, gue masih bisa pertimbangin. Cuma mungkin untuk yang share ini gue minta izin ke Mas Fit nih, terutama nih. Mas Fit. Kenapa Mas? Dirimu pernah ini kan ngeprogram barang berdasarkan kartu tarot kan? Iya, sering. Nah, kalau bukan dirimu barang sih, apa sih? Nah, kalau dirimu misalnya nge-share untuk ngeprogram kayak gitu gimana? Kan dirimu kan lebih ngerti kayak gitu. Misalnya. Aduh, itu gini. Masalahnya tadi sama. Ini kan kita ngomongin ketika kita ngeprogram barang itu juga perlu kayak belief yang lumayan kuat juga. Satu itu. Teknisnya kalau di-share akan tampak sangat gampang sekali gitu. Cuma nanti yang berbeda kan di situ nanti di titik belief-nya gimana kita nyantolin klien ke belief itu dan lain sebagainya. Jadi kayaknya lebih cocok di kelas yang agak advance itu. Pakan soalnya sih ya. Soalnya yang rumit itu nanti dinyantolin belief-nya itu. Oke. Tapi nanti kita coba diskusi. Kita coba ngobrol lagi lah. Iya, mana yang buat advance, mana yang buat ini ya. Mana yang kira-kira bisa share buat teaser-teasernya lah ya. Sebenarnya lucu sih Mas. Maksudnya. Yo, gimana ya? Boleh nimbrung nggak? Boleh lah. Menanggapi tadi nih Mas Fit nanya, ini mau manajer kemana? Diam aja. Jadi aku dengar baru pasti ujung-ujung aja.
sempat sih Mas Atta bilang apa gitu, cuman dengar-dengar sayup-sayup doang gitu kan. Terus baca kolom chat ada request tarot magic dan spell apa gitu ya. Nah, terus kalau menurutku sih tentunya sebagai ibu manajernya Randy, terlepas hal ini bukan masalah materi advance yang nggak bisa di-share ataupun materi ini materi berbayar, enggak lah gitu kan. Kalau misalnya pun perihal materi ini tentu bisa di-share di tutorial, istilahnya di internet banyak gitu. Tapi lebih kepada mungkin kami berstrategi bahwa materi yang di-share itu memang terkesan kayak basic atau dasar atau gimana. Hanya yang dasar dulu deh, mantepin gitu kan. Yang dasar dulu kita benar-benar jangan sampai ada mispersepsi ataupun apapun gitu kan. Karena kalau misalnya sebagai pengajar ataupun sebagai kita yang memberikan informasi, tentu kita juga harus bertanggung jawab terhadap mereka yang mendengar informasi dari kita yang share gitu kan. Apalagi kalau di sini kelasnya Randy Hudo gitu loh, sebagai pemateri gitu kan, otomatis kan mungkin sedikit banyak, let's say 40% apa yang Randy Hudo diimplementasikan gitu kan ya. Nah itu yang kita mesti hati-hati gitu kan. Ini kira-kira teman udah siap ya gitu kan. Terus nanti dampak dari ketika dia mendapatkan materi ini apa ya gitu loh. Jadi makanya itu untuk yang magic tarot magic kayaknya mungkin udah di note banget deh nanti gitu kan, nggak sekarang dan maybe I don't know when gitu kan, tapi yang pasti itu masih benar-benar kita profiling satu-satu gitu lah, kira-kira udah siap apa belum gitu, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu emang. Setuju sih, Ci Endah, karena soalnya gini, tadi yang menyinggung yang tadi, jadi kalau kita mau nge-share yang itu, jadi kayak programming barang atau programming orang dengan tarot, paling enggak kita harus tahu pendengar kita atau yang ikut diskusi ini itu harus sevisi dulu gitu loh. Dari awal tuh harus tahu visinya ini dulu, kemudian dia punya istilahnya pandangannya tentang tarot itu harus sejalan dulu semuanya, baru bisa kita nge-share itu. Kalau enggak takutnya nanti jadi interpretasinya nanti macam-macam dan aja gitu. Ya, karena kan yang masyarakat awam dengar kan kayak misalnya notabene, let's say we talk about pelet, ya kan? Pelet mayoritas gitu lah kan, itu kan kok pelet kok jahat kok begini gitu kan, cinta ditolak dukun bertindak, peletin aja gitu kan gitu lah. But tapi dalam kondisi memang secara kita tingkat kesadaran dan tingkat kedewasaan yang tinggi gitu lah kan, yang mana kita mungkin kalau udah paham fondasi dan fundamentalnya seperti apa, nah pelet itu sudah pelet itu malah sebagai satu solusi gitu loh. Dengan sangat gitu yang harus kita taati gitu dan pahami gitu kan. Begitu bukan Mas Fitan, Mas Randy ya? Kok mesti panggilnya? Jadi begitu. Jadi emang mesti ada syarat-syaratnya sih. Kalau gimana baru bisa. Kalau enggak sih enggak dianjurin. Jadi agak sensitif sih materi yang soal itu memang. Jadi yang apakah tahu? Jadi biasanya ketika murid siap guru datang ya. Jadi kalau murid siap harus sabar muridnya kan. Iya, kalau itu sih emang beberapa dari kita tahu caranya, cuma ya emang ya kita itu tidak bisa sembarangan sih. Soalnya ya dari aku sih pernah ngeliat ketemu orang yang memang tahu sebelum waktunya dampaknya seperti apa sih, ya begitulah. Salam sih. Kalau secara kedewasaannya belum ini sih dampaknya seperti apa ya? Aku sih tarot dengan astrologi kan udah banyak. Kalau tarot dengan sio itu ada nggak? Ini yang gua tahu ya. Ini yang gua tahu pertanyaan. Tarot dengan sio itu ada nggak? Sejauh ini belum ada yang mengkaitkan tarot dengan sio. Kenapa? Tarot itu lebih ke tarot-tarot yang berhubungan ke istilahnya tuh lebih ke astrologi barat sebenarnya.
Sio itu kan lebih, kalau Sio dan Shuwei Tosu ya, Randy Jecho yang lebih ngerti. Itu kan lebih ke astrologi timur lah, istilahnya timur. Ini belum terlalu, pasti sampai saat ini sih belum nemu. Kalau ada yang nemu sih silakan, tapi sampai saat ini belum nemu. Yang gue pernah temuin adalah tarot dengan Yijing. Yang gue pernah nemu I Ching. Tarot dengan I Ching ya Mas ya. Dan itu pun caranya tuh simpel, tapi ya mungkin orang yang nggak suka hybrid mungkin akan, orang yang nggak suka menggabungkan barat dengan timur mungkin akan ngamuk-ngamuk. Tapi di tarot itu emang ada cara untuk I-Ching, alternatif untuk I-Ching selain lempar koin. Itu bisa. Itu yang gue tahu. Tapi kalau untuk Sio sampai saat ini sih aku belum nemu sama sekali. Yang aku tahu ya, tarot dikaitkan dengan astrologi. Kemudian tarot dikaitkan dengan rune. Rune-nya Norse berputar. Itu emang dikaitkan banget. Kemudian tarot dengan planetari, astrologi, batu kristal juga ada. Tarot dengan musim juga ada. Kemudian tarot dengan, ya sih, muntak-muntak tuh tarot dengan I Ching. Tapi kalau sampai ke Sio segala macam sih, aku sih sampai sekarang sih belum nemu sama tarot sama dengan Argon aku yang gabungin. Kenapa Mas Fit? Nanti kita bikin tarot dengan weton ya Kisuro ya. Weton. Soalnya kalau gimana ya, kalau kita di satu sisi kalau kita langsung gabung-gabungin gitu kan ujung-ujungnya kan jadi oracle, jadi saya suka agak beda. Ya, kalaupun memang sempat juga nih, kan ada tuh dokter yang katanya suruh kadang ada dokter yang nanya kesehatan lewat media tarot. Nah itu keren tuh, maksudnya banyak yang nanya tentang kesehatan kan, dibahas terus itu temanya. Secara ini aja, maksudnya gambaran umum aja gitu. Kalau gambaran umum sih masih bisa. Tapi baik lagi, rules number one kita bukan dokter. Jadi misalnya nanti suatu saat nanti sampai tahu. Kemudian ternyata keluarnya misalnya suatu kartu yang berhubungan sama jantung. Ya berarti bukan kita ngevonis lu sakit jantung gitu kan ya. Tapi pengen kita mentok-mentoknya ngomong, mentok-mentok kita ngomong gini, tolong ke rumah sakit, cek ke dokter internis. General check up aja dulu. Jadi biarkan rumah sakit yang tahu kalau dia ada jantung. Bukan kita yang tahu. Jadi biarkan customer tahu dari rumah sakit. Intinya kalau semua begitu kalau untuk medis. Jangan kita yang kasih tahu, tapi kita pancing supaya customer-nya ke rumah sakit dan dari rumah sakit itu yang memberikan opinion. Itu sih paling. Tetap bisa diinin sih, bisa di-share sih. Tapi lagi ya, itu urusan gua. Ketika itu meskipun benar, kita nggak mau gitu. Karena baik lagi ya, kalau Mas Teguh mungkin udah tahu sih ya. Kalau kita terlalu ngevonis nih orang gimana, terus ya syukur-syukur kalau lo tidak kejadian, malah kalau kita kasih tahu padahal ternyata mungkin salah, malah jadi tersugesti ya Mas ya. Masalahnya sih malah jadi tersugesti dan malah bahaya. Kalau ya, benar, apalagi kita kan diagnosanya kan nggak langsung, maksudnya diagnosa kayak apa? Maksudnya kita kan cuma sebenarnya kan itu lain gitu loh. Melihatnya lebih apa ya? Lebih ke scanning dan melihat kemungkinan kan, maksudnya kecenderungan di mana bagian tubuh yang harus diperhatikan secara kesehatan. Lebih ke sana sih, karena kalau sudah kita sampai mendiagnosanya berlebihan kan jadi dokter juga. Iya, ya. Kita kan bukan capable di situ kan. Nah, tapi sebenarnya kan yang perlu kita perhatikan di pasien, di klien-klien yang bertanya kesehatan itu sebenarnya dia butuh ditenangkan atau butuh analisa kesehatan, kan itu yang kita harus pastikan. Kecenderungannya kan dia hanya butuh support secara mental dalam menghadapi kondisi dia. Kecenderungannya lebih di sana sih aku melihat. Kalau di klien aku kecenderungannya tuh aku ujung-ujungnya kecenderungannya adalah aku baca yang kecil-kecil aja. Jadi misalnya tenggorokannya sedang radang, kakinya mungkin sedang pegal karena terlalu banyak berdiri, atau misalnya otot pahanya agak lemah atau gimana. Kalau yang serius-serius ya pengen aku bilangnya misalnya banyakin minum.
Misalnya kalau yang serius, misalnya ini kayak ini bakal ada radang di mana, cuma kita kan nggak mungkin ngevonis, bilang aja misalnya banyak minum. Daripada aku bilang radang saluran kencing, aku bilangnya udah banyakin minum air putih. Selesai. Aku nggak akan ngeset seperti itu. Gitulah. Nah, misalnya kalau amit-amit kita ngebaca kayak ini paru-paru, misalnya udah dia ngerokok, ya pengen aku cuma bisa ngomong ke rumah sakit, scan untuk general check up, terutama untuk di pernafasan sama untuk merokok, udah gitu aja. Iya, kita saranin untuk balik ke dokter atau ke fasilitas medis lain yang dia bisa memastikan aja. Palingan iya. Soalnya banyak klienku yang memang mintanya juga kayak gitu dan dia memang pengennya cuma di assure aja maksudnya ditenangkan aja, oh ini masih baik, oh ini masih baik-baik aja. Ya, itulah. Ya, oke lah ya, sudah jam 3 dan kita selesaikan dulu aja atau ada yang mau tanya lagi? Ada yang tanya lagi atau mau kita tutup? Terakhir. Aku bantu jelasin dikit ya. Gimana, Cow? Oke. Akhirnya. Jadi gini. Tadi kan ada yang nanya soal kesehatan ya. Pada dasarnya kita itu kayak dokter umum ya. Teman-teman harus ingat, semua jenis dibilang divinasi, apapun itu ya, semua jenis divinasi. Itu kita membaca energi potensial. Ya. Jadi ada dua energi kinetik sama energi potensial. Kalau energi kinetik itu ketika kita bergerak, energinya itu dihitung. Nah, itu energi kinetik. Ya. Nah, yang dibaca oleh semua jenis alat divinasi, bahkan terawangan kalian, itu adalah energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang akan condong ke sana. Makanya dibilang kita memprediksi. Ya. Nah, jadi ketika kita membaca perihal kesehatan, kita tekankan benar itu ke klien kita, kalau Pak, ini hanya potensi. Ya kan, benar kan? Ini hanya potensi. Mau dijaga atau enggak itu urusan Bapak. Jadi benar kata teman-teman di awal tadi, untuk kebenarannya harus ada data. Gitu. Jadi menurut aku pribadi, nggak masalah kita baca kesehatan. Kalaupun nanti misalnya Corendinati share tentang kesehatan, itu nggak masalah. Karena kita tekankan, Pak, kami hanya membaca energi potensial. Layaknya kami membaca kira-kira perusahaan Bapak ini akan bangkrut atau tidak. Nah, kayak gitu. Jangan nanti benar itu. Nah, ketika kita sudah memberikan arahan itu di awal, otomatis dia langsung aware. Oh iya ya. Jadi dia nggak suges. Dia juga nggak suges. Dia hanya ngomong oh ya. Ya gitu ya, benar ya, Kisuro. itu yang pertama. Oke. Ya, yang kedua. Ketika tadi ada yang nanya bisa nggak digabung gitu antara tarot sama shio. Pada dasarnya aku melengkapi dari pernyataannya Kofudo, agak sulit sebenarnya, agak sulitnya karena di divinasi timur itu memakai 5 elemen. Ya. Sementara di divinasi barat itu memakai 4 elemen. Kalaupun digabungkan, aku takutnya hanya cocok logi dan memuaskan keinginan para praktisi untuk digabung-gabungkan. Ya, aku takutnya hanya itu ya. Sebenarnya kalau mau dicari cocok loginya paling pintar. Manusia itu paling pintar nyari cocok logi. Gitu. Nah, iya, gitu. Jadi kalau saran saya lebih baik mereka biarkanlah dengan keunikannya masing-masing. Betul. Ya, jadi kalau kamu sudah fokus memang ingin di Western, mahirlah di Western, jangan nanggung. Kuliklah semua hal yang berhubungan dengan Western. Kalau kamu ingin mahir di Timur, kuliklah. Gila sampai di sono pokoknya. Jenius di sana. Kayak gitu. Kalau kalian sibuk ingin dikawin silangkan, aku takutnya kalian malah tidak sibuk mengimprove diri ya untuk ahli di bidang itu. Malah kalian nanti otaknya rancu. Ya. Sadar ganda. Antara mau pakai pakem kanan, antara mau pakai pakem sadar kanan, ganda. Kiri, pakem kanan. Sadar ganda nanti malah bingung gitu kan. Justru Korendi Fudo ini mulai mengajarkan tarot itu sangat-sangat powerful. Mau di saking dan fleksibel ya,
mau diputar kayak gini bisa, putar kayak gitu bisa, dibalik kayak gini bisa, gitu. Jadi balik lagi, apakah bisa dihubungkan ke SEO? Aku rasa mungkin banyak teman-teman yang berusaha mulai menghubungkannya. Tapi itu tadi kalau penjelasan pribadi aku ya. Nah, perihal dengan tarot dengan I Ching, itu pun hanya dicari kira-kira kesamaan arti. Jadi setiap heksagram I Ching itu kan ada artinya masing-masing. Nah, yang buat itu pun hanya mulai mencocok-cocokkan kira-kira ini artinya mirip-mirip nih. Nah, gitu. Tapi ketika dibeberin lebih lanjut, ya I Ching itu ingat, I Ching itu punya 6 baris. 6 barisnya itu dibaca semua. Iya. Nah, ketika kita beberin pakai 6 baris, itu nggak nyambung. Selesai. Itu nggak nyambung. Nah, jadi hanya bisa dipakai untuk general, arti secara umum. Nah, gitu. Itu tambahan aja. Oke. Thank you. Kok. Begitu. Thank you. Okay. Keren. Ya, begitulah makanya. Agak susah sih emang. Begitu. Oke lah ya. Oke lah, kita sampai sini dulu aja ya. Sampai jumpa di waktu. Sampai sini dulu, nggak ada yang tanya lagi? Sudah. Bungkus yuk. Bungkus yuk. Oke, tutup ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah gabung di Randy Budoh. Kita jumpa lagi di Zoom berikutnya dengan topik yang nanti kita pikirkan dan semoga tambah asik lagi dan lebih hangat dan lebih ramai lagi lah pertanyaannya. Jadi diskusinya jalan banget gitu. Oke, Ren. Kita tutup dulu. Sampai jumpa. Thank you semuanya.